Oke, baik teman-teman, kita mulai live di malam ini. Oke, baik sebelum mulai saya cek dulu koneksinya. Oke, suaranya aman teman-teman. Tes 1, 2, 3. Aman aman. Oke, gambar-gambar aman gambar. Masih ganteng masih ganteng. Oke, yuk kita mulai siap semua. Oke, siap ya. Oke, yuk kita mulai ya. Oke, saya rekam dulu ya. Oke. Recording in progress. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, sehat, sehat. Oh, cerah semua nih kayaknya. Oke, baik. Senang sekali bisa ketemu ya malam ini. Ya, udah hampir setiap pekan ya kita bertemu di Zoom ya. Oh iya, saya mau tanya teman-teman. Boleh ketik saya yang baru pertama ikut Zoom malam ini? Yuk, boleh teman-teman. Ketik saya yang baru pertama ikut. Oh, banyak juga ya ternyata ya, Mas Madison ya, Mbak Isabella, Mbak Nurul ya. Banyak juga ya. Oke, selamat teman-teman yang hadir ya. Karena kita hampir setiap pekan ya teman-teman ya. Kadang kita hari Rabu, hari Jumat ya. Nanti minggu depan hari Jumat kita belajar landing page, membuat sales page. Mau ikut? Itu nggak free ya free ya, nanti teman akan belajar bagaimana cara membuat landing page ya yang konversinya tinggi ya. Oke, nanti di infoin ya, jadi pastikan ikut karena seperti biasa terbatas ya, kuotanya Zoom ini terbatas teman-teman ya, kita akan senang-senang. Oke, malam ini kita 2 jam ya, siap semua 2 jam. Malam ini saya berikan ilmu daging ya buat teman-teman ya. Kalau siapkan kopi teh ya, cemilannya boleh silakan atau catatannya silakan ya. Ya, malam ini kita akan bongkar dapur. Bahkan bisa jadi lebih ya 2 jam ya. Karena malam ini saya pengen memastikan teman-teman malam ini nggak bisa tidur. Biar nanti pulang ini, waduh, ternyata luar biasa ya. Ngasih uang itu kalau tahu ilmunya enak gitu ya. Oke, baik. Sebelum mulai, ya siapin ya. Kita 2 jam ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari kota mana aja? Yuk, boleh teman-teman. Kita sebelum mulai mungkin semenit 2 menit sambil nunggu teman-teman yang lain. Dari kota mana aja? Oh, dari Bandung, dari Semarang, dari Makassar. Oh, iya luar biasa Bandung. Oh, Bandung nanti saya mau ngadain kopdar ya, kopi darat ya di Januari, rencana tanggal 27 hari Sabtu malam ya, jam jam 7 malam ya. Di mana Mas? Rencana kita di Abnormal di Ciamplas ya rencana ya. Bagi teman-teman yang sempat nanti boleh ikutan ya. Oh, Bogor, siap ya, saya punya kantor juga di Bogor, Probolinggo, Kupang, Medan. Wah, luar biasa ya. Lumajang, Cirebon. Wah, keren-keren ya. Oke, Jambi kapan Mas? Belum tahu ya. Palembang, oh ya Palembang. Sudah makan PMPR ini? Oh, ada Brunei juga ya. Halo Brunei. Wow, luar biasa ya. Luar biasa ya. Lanjut. Oke, lanjut lanjut. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman jualan apa? Boleh yuk ketik produknya. Bagi teman-teman yang belum punya produk atau nggak punya produk, boleh belum punya Mas, ketik aja. Nanti kita sharing-sharing. Oh, suplemen, pakaian. Oh, belum punya produk. Oh, siap ya. Kerudung Mas. Oh, siap ya. Sepatu. Luar biasa ya. Properti belum ada Mas. Oh, siap siap. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Oh, nanti saya tunjukin ya. Bagi teman-teman yang nggak punya produk, nanti saya tunjukin. Jangan khawatir, saya punya produk. Saya nggak ada juga nggak punya produk ya. Oke, lanjut ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan selanjutnya. Ketik yang sudah, yang kalau sudah ngiklan, sudah pernah ngiklan atau pernah gitu ya. Yang belum ngiklan ketik belum. Yuk, saya mau mengajak teman-teman, pengen tahu ya, apa namanya, progres teman-teman ya. Jangan saya khawatir nanti ketinggian ya ilmunya, jadi teman-teman nanti pusing gitu ya. Oh belum, siap siap siap. Oke, oh banyak juga ya belum ya. Oke, kalau kita belajar dari dasar banget, setuju nggak teman-teman? Dia nggak dari dasar banget gitu ya. Dari cara bikin akunnya gitu. Setuju?
Oh, setuju ya? Siap-siap. Oke, nanti kita dari dasar banget. Jangan khawatir ya. Pokok malam ini kita ilmu daging ya. 2 jam, 2 jam. Oke, pertanyaan terakhir. Ketik saya yang mau uang banyak malam ini. Yuk. Ketik saya yang mau uang banyak malam ini. Saya doakan Anda yang ngetik malam ini, yang ngetik saya, Anda dapat miliar rupiah. Ya, amin ya. Oke, baik yuk kita mulai. Siap semua? Oke, siap ya? Oke. Oke, baik. Karena di antara teman ada yang baru ya, boleh saya kenalan dulu? Boleh nggak teman-teman saya kenalan? Oke, boleh ya? Siap. Oke, baik teman-teman. Perkenalkan saya Andrian Rupiah. Yaitu fotonya ya, teman-teman. Jadi saya seorang internet marketer ya, dan seorang mantan PNS juga, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi saya udah ngiklan dari 2014, ya udah ngasih miliaran online, ya alhamdulillah ya, teman-teman. Jualan produk fisik, produk digital. Saya mantan PNS, resign tahun 2020. Siapa yang kerja boleh ketik saya yang kerja, teman-teman. Yang nggak kerja boleh ketik juga ya. Belum mas, nggak apa-apa ya. Kemudian produk kreator, saya mentor di andrezon.co, owner di Violeta Skincare Makassar, di Bogor ya, dan di Bandung ya. Ada kerjaan ya. Nah, ini foto saya teman-teman. Ini penampakannya bagi teman-teman yang belum kenal ya. Nah, ini jabatan terakhir. Saya kerja di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dan jabatan terakhir saya di Kepala Subbidang ya. Jadi kalau saya udah kepala gitu ya. Nah, tapi saya lebih ternyata menjadi PNS itu belum sepenuhnya bikin saya bahagia teman-teman. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari jalan hidup. Akhirnya ketemulah di sini gitu ya teman-teman ya. Bukan berarti PNS salah ya, tidak ya teman-teman ya. Kembali lagi, hidup adalah untuk memilih teman-teman. Hidup bukan pilihan, tapi hidup adalah untuk memilih dan bertanggung jawab dengan kehidupan kita ya. Dan bagi Anda yang saat ini kerja beruntung ya, karena kenapa? Karena saat ini peluang besar banget teman-teman. Dulu saya ingat sekali, pertama sekali ini nggak apa-apa saya sharing dulu teman-teman. Mungkin 1 menit, 2 menit ya, buat ini apa namanya motivasi teman-teman. Jadi saya tahun 2011 saya mulai digital marketing ya, karena saya di Bapeda, di perencana kota gitu ya. Waktu itu ada internet masuk desa ya, jadi program pusat internet masuk desa. Lalu ya mungkin Allah itu menunjukkan sesuatu gitu ya. Kalau misalnya internet udah masuk desa, berarti 5 sampai 10 tahun nanti berarti seluruh semua ngakses internet. Nah, itu saya ditunjukin teman-teman. Ya entah kenapa sudah ditunjukin, karena memang waktu itu saya punya impian pengen mengumrohkan orang tua. Saya nggak punya uang, ya mungkin teman tahu kan penghasilan PNS berapa sih gitu ya. Nah, akhirnya mungkin Allah tuh ngasih peluang atau ngasih petunjuk internet masuk desa, lalu wah berarti 5 sampai 10 tahun nanti semua orang pakai internet nih. Akhirnya saya belajar teman-teman. Nah, alhamdulillah tahun 2014 saya ngasilin ya banyak banget penjualan nih ya. Jualan produk saya adalah jualan baju nih. Yang iklan juga sama ya. Yang iklan jualan baju. Siapa yang jualan baju teman-teman? Jualan baju ya. Nah, ini ya jualan apa? Ini songket ya di Sumatera Selatan. Ini pembelinya banyak banget sampai 40.000 pembeli ya. Dulu saya CEO teman-teman. CEO itu apa mas? Chief Everything Officer gitu ya. Jadi saya semua saya lakukan semua gitu. Ngiklan ya, CS dan sebagainya ya. Nah, kemudian tahun 2015 alhamdulillah sudah ngumrohkan ya, mengajikan orang tua juga, alhamdulillah udah beli rumah cash ya, 1,5 M ya alhamdulillah ya. Kemudian yang iklan, produk fisik, produk digital, ya ini produk macam-macam ya. Jadi saya ngiklan dari 2014 ya. Kemudian blog pribadi. Nah, ini dapat 78.000 customer ya. Nah, ini jualan produk digital harganya 100.000 rupiah. Jadi saya menemukan menemukan niche ya. Kalau teman kurang tahu niche itu market atau ceruk. Jadi market itu nanti saya tunjukin, kalau mau nggak saya tunjukin, saya bongkar nih, saya bocorin gitu. Jadi market itu ada yang nyari sesuatu itu kurang lebih 50.000 sampai 100.000 orang per bulan sampai hari ini teman-teman, sampai hari ini. Jadi yang nyari informasi itu 50.000 sampai 100.000 sampai hari ini. Nah, saya melihat peluang itu, jadi saya buatlah video training, harganya cuma 100.000. Nah, 100.000 pembelinya
78.000. 100.000 dikali 78.000 orang pembeli berapa teman-teman? Boleh ketik teman. 78.000 orang dikali 100.000 perak. Jadi produknya cuma 100.000 perak. Berapa? Ayo, berapa? Yes, betul. 7,8 miliar teman-teman. Mau? Saya bongkar kalau mau ya. 7,8 miliar. Dan itu sambil kerja. Waktu saya sambil kerja ya. Gitu ya. Nah, nanti saya tunjukin. Nanti ya sambil jalan aja ya. Pokoknya malam ini saya buat nggak bisa tidur ya. Nah ini teman-teman yang belajar di Facebook Group banyak ya. Udah 170 sampai saat ini. Fanpage juga. YouTube channel ya. Nah akhirnya kemarin juga saya pernah beberapa bulan lalu saya jualan sampai 1,5 miliar. Ini produk fisik, produk digital semuanya ya. Nah ini ada satu produk, hanya satu produk teman-teman yang ngasilin ya. Dan hari ini pun saya dapat dari AdSense. Nah pengen tahu nggak teman-teman? Nih ya, nih saya dapat AdSense 30 juta lumayan lah ya. Nah untuk bagi-bagi ke teman-teman ya. Ya. Siapa yang mau saya bagi? Nah ini 30 juta nih. Nah, gitu ya. Jadi AdSense nih, Google AdSense. Nah, ini tanpa jualan. Tapi ngiklan ya. Saya ngiklan pakai Facebook Ads ya. Biar cepet gitu. Kalau nggak ngiklan lama. Lama ya. Bisa, cuma lama. Organik mainnya. Lama itu. Jadi saya pakai ngiklan Facebook Ads. Cepetin, datengin orang. Ini biaya iklannya sekitar 7 jutaan kalau ini ya. 7 juta. Saya dapat 30 juta masuk ya. Ya nanti lah ya. Nanti saya infoin ya. Nanti kalau udah 100-an juta, saya bongkar deh buat teman-teman ya. Oke, kemudian, nah akhirnya prestasi ini teman-teman diberitakan di berita nasional nih ya, di Liputan 6 ya, Republik ya, Jabar ya, isinya mantan PNS raup miliaran rupiah ya. Nah, ada juga masuk podcast Helmi Yahya. Siapa yang udah nonton teman-teman? Boleh ketik saya yang udah nonton. Nah itu saya masuk ya, saya diundang oleh beliau untuk sharing-sharing ya. Oh banyak ya udah nonton ya. Siapa yang belum? Boleh nonton ya, silakan ya ditonton ya. Biar teman-teman jadi inspirasi ya. Bahwa saya itu bukan di kota, saya tinggal nggak di kota besar teman-teman ya. Saya tinggal di Palembang saat ini. Nah, saya dulu tinggal di Peramuli, sekarang udah pindah ya, menetap di sini. Oke ya. Nah, kemudian akhirnya prestasi GV kontes dan kemudian ini ya kontak saya. Oke, siap semua teman-teman? Kita belajar? Siap semua? Siap. Oke, siap ya. Kita 2 jam, jadi siapkan kopi, tehnya ya. Nanti kita akan demo ya. Oke, teman-teman, yuk kita mulai ya. Bagi teman-teman yang nggak tahu, oke, saya mau tanya, ketik saya yang nggak tahu Facebook Ads, boleh ya teman-teman? Ketik saya yang nggak tahu Facebook Ads, yang nggak tahu banget, mas saya nggak tahu mas apa Facebook Ads gitu. Oh banyak juga yang nggak tahu ya. Oke, saya dari dasar ya. Oke, sebelum saya lanjut bagaimana tahapannya, saya jelasin dulu Facebook Ads-nya ya. Oke, bagi teman-teman punya Instagram atau Facebook? Punya? Punya Facebook sama Instagram? Punya nggak? Punya ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat suka muncul iklan, nah ini contoh nih iklan, ya itulah Facebook Ads. Facebook Ads ya, Facebook iklan. Sama Instagram juga, Instagram punyanya Facebook sama ya, orangnya sama Mark Zuckerberg. Oke, sampai sini kebayang teman-teman? Sampai sini kebayang? Kebayang nggak iklan Facebook itu seperti apa? Kayak gini. Oh, nggak kebayang ini? ini contohnya nih. Ada iklan. Nah, kayak gini nih, ini ya. Kebayang nggak? Nah, saya mau tanya teman-teman. Kenapa orang iklan? Kenapa orang iklan, teman-teman? Kenapa pengusaha itu ngiklan? Kenapa penjual online itu ngiklan ya? Salah satunya ngiklan Facebook Ads. Ya bukan hanya TikTok ya, TikTok Marketplace ya. Tapi jadi kalau teman-teman tahu ya bahwa di jualan itu kan ada ngiklan ya. Nah, ngiklan itu macam-macam, ada di Marketplace Shopee, ada di TikTok, ada di Google, ada Facebook Ads, Instagram Ads sama Solo Ads. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih expert di Facebook Ads sama Instagram Ads, walaupun saya bisa yang lain ya. Nah, saya mau tanya, kenapa orang memilih iklan?
khususnya di Facebook kan. Biar cepat Mas, yes, betul. Biar jangkauannya luas Mas, yes, betul. Biar targetnya sesuai Mas, yes, betul. Jadi kata kuncinya adalah biar cepat, biar sesuai target market ya dan sebagainya. Oke, biar dapat pembeli dengan cepat, betul banget ya. Jadi pembeli cepat dan sebagainya. Oke, kebayang sampai sini teman-teman? Jadi kata kuncinya adalah cepat. Nah, ya, jadi kata kuncinya adalah cepat. Nah, ini nih teman-teman ya. Organik bisa Mas, bisa, tapi teman-teman harus kuat di konten. Tapi kalau iklan bisa cepet. Contoh saya kalau teman-teman mau ngasilin banyak, kalau nggak pakai iklan itu agak tenaganya harus ekstra kuat gitu ya. Personal branding kuat dan sebagainya ya. Kecuali teman artis ya, artis oke. Kalau kita bukan artis gitu ya. Gitu ya. Oke. Oke, sampai sini kebayang teman-teman? Mas nggak punya produk, nanti saya jelasin. Mas, apakah iklan menjamin? Pertanyaan adalah, kalau tidak menjamin, kenapa orang sampai sekarang iklan? Benar nggak teman-teman? Kalau iklan tidak menjamin, kenapa sampai sekarang orang iklan? Kebayang ya? Nah, sebenarnya semuanya ada ilmunya ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, berarti Mas sekarang ini ya berarti kita bisa ngasilin Mas walaupun kita di rumah. Yes. Salah satunya ilmu ngiklan. Oke, saya biar teman-teman kebayang kita pakai X-Men aja ya. Oke ya. Mas boncos itu gimana? Nanti saya jelasin ya, Pokoknya saya jelasin, oke? Oke, ngiklan ya. Oke ya, ngiklan ini aja ya. Hasilkan oke, uang banyak dari FB Ad ya, Facebook Ads. Oke, yuk. Ini sama ya, Facebook sama Instagram sama ya. Nah, untuk menghasilkan bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar ya atau yang belum pernah belajar, ini saya sharingkan ya. Saya udah 9 tahun ngiklan. Selama saya ngiklan ini ilmunya teman-teman ya. Yang pertama adalah persiapan. Nah, itu ya, persiapan. Oke, persiapan. Oke ya. Ini saya pakai X-Man. Bagian yang mau X-Man-nya nanti saya kasih. Siapa yang mau? Saya mau ya, nanti saya kasih ya. Yang kedua adalah ngiklan. Nah, jadi yang pertama persiapan, yang kedua ngiklan, oke. Yang ketiga, baca hasil iklan. Nah, bagi teman-teman yang sudah ngiklan, ya, biasanya ini stop di sini. Banyak orang bisa ngiklan tapi nggak bisa baca iklan. Betul nggak teman-teman? Ya atau tidak? Banyak orang bisa ngiklan tapi nggak tahu baca iklan. CTR itu apa, CPM itu apa, CPP itu apa, view content itu apa, impresi, kemudian reach, frekuensi. Nah, itu kan ini ya. Nah, malam ini saya sharingkan. Pokoknya saya bongkar semua, ya. Pokoknya malam ini saya kasih ilmu daging, ya. Oh, slide ketutup. Oh, ini kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan nggak? Oh, bentar ya, saya lihat dulu ya. Oke, kelihatan nggak? Oke. Kelihatan? Kelihatan nggak? Oke ya, kelihatan ya. Oke, sebentar ya, saya cek dulu ya. Kelihatan, teman? Aman? Oke ya. Oke. Aman ya? Sip. Oke, lanjut ya. Oke, Oke, nah selanjutnya oke. Jadi ada 5 ya. Satu persiapan, yang kedua ngiklan, oke. Yang ketiga adalah baca hasil iklan, oke. Yang keempat ya. Setelah baca hasil iklan, kemudian buat rules, 4 ya. 4 buat rules ya, rules atau KPI, nanti saya jelasin, oke. Yang terakhir adalah skill up. Nah, ini penting nih. Kenapa Mas harus skill up? Karena kompetitor kita itu bukan kompetitor. Kompetitor kita itu bukan kompetitor kita. Kompetitor kita adalah waktu. Betul nggak teman-teman? Kompetitor sejati kita itu bukan kompetitor. Bukan. Tapi kompetitor kita adalah waktu. Betul nggak? Iya, karena kalau bisa ngasilin bisa cepat, kenapa enggak? Karena kenapa? Ya kita hidup ini dibatasi waktu, teman-teman. Kalau misalnya Anda ngasilinnya lama, ya kalau bisa cepat, kenapa enggak? Betul nggak, teman-teman? Betul ya? Oke.
Oke, lanjut ya. Nah, sekarang saya akan mulai dari persiapan. Oh, ini dicatat ya, teman-teman ya. Dicatat ya. Mas, komennya di off. Oh, saya nggak saya off ya, karena saya pengen interaktif ya, biar teman-teman bisa interaktif. Kalau teman interaktif itu teman-teman apa ya, masuk dalam suatu pembelajaran gitu ya. Gitu ya, saya tidak tidak ini ya. Kalau saya Zoom saya jarang apa namanya eh apa matiin ini komen gitu ya. Biar interaktif gitu ya, biar seru gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, nah kita akan persiapan. Oke, yang pertama yang harus dilakukan adalah produk. Nih ya, betul nggak teman-teman? Ya karena jualan kan kita butuh produk kan? Iya ya. Oke. Nah Mas, produk itu dari mana Mas dapatnya? Oh, yuk kita mulai ya. Oke, saya nggak punya produk Mas. Oke, pertanyaan bagus ya. Produk pertama bisa dari, ya pertama ya, bisa dari Anda sebagai reseller. Reseller berarti produk orang lain tuh. Atau dropshipper ya, hampir mirip lah ya. Kalau reseller tuh nyetok, kalau dropshipper tuh nggak nyetok. Oke? Oke, lanjut. Yang kedua, Anda sebagai brand owner. Nah, brand owner. Nah, contoh ya, saya punya owner ya. Nih contoh saya punya brand owner sendiri. Nih, Habibihan ini. Nih saya punya sendiri. Nah, ini Anda sebagai brand owner, saya investasi ke pabrik gitu ya, minta buatin dan sebagainya. Nah, ini saya punya brand owner. Oke ya. Nah, ketiga, Mas, saya nggak punya budget, Mas. Saya nggak punya budget untuk jadi reseller, ya, misalnya ya. Kan ada produk, ada perusahaan yang reseller itu mewajibkan untuk nyetok gitu ya. Wah, saya nggak punya nih, Mas. Kemudian saya kalau brand owner juga nggak punya modal, Mas. Nah, yang ketiga bisa kayak gini. Mau saya bocorin nggak, teman-teman? Mas susah paham kalau kayak gini. No, ubah kalimatnya. Wah, Mas, ini menantang banget buat saya. Ya, Mas Rizky ya. Diubah kalimatnya ya, teman-teman ya. Nanti kalau nanti saya sharingkan lah ya, bahwa apapun kita ucapkan itu adalah apa yang kita pikirkan. Mau nggak saya sharing dulu sedikit biar motivasi gitu. Ini soalnya ada teman-teman, mau saya sharingkan dikit? Ini saya tunjukin ya. Ini berkaitan nanti teman belajar copywriting. Manusia itu makhluk visual. Oke. Catat ya. Otak kita, manusia itu makhluk visual. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita pikirkan. Kalau kita berkata kita benar, kalau kita berkata kita bisa, itu benar. Kalau kita berkata tidak bisa, itu juga benar. Kebayang nggak teman-teman? Contoh ya, biar teman kebayang ya. Bahwa dan hebatnya manusia ini tidak ngerti tidak atau jangan. Mau nggak saya tunjukkan bahwa manusia ini tidak ngerti tidak jangan gitu. Mau nggak teman-teman? Dia tuh nggak ngerti, kita itu nggak ngerti teman. Iya betul, di buku The Secret, buku The Law Attraction dan sebagainya ya. Oke, contoh ya. Pernah nggak teman-teman coba ya kita demo, boleh nggak sebentar kita demo. Nanti saya tunjukin apa hubungannya dengan iklan. Oke, apa hubungannya dengan iklan ya? Itu di CTR. Nanti kalau belajar CTR ya. Oke, baik ya, kita demo ya. Oke. Teman-teman, janji ya, jangan pikirkan gajah. Teman-teman udah tahu kan, gajah itu besar, punya ini ya. Setuju nggak? Jangan pikirkan gajah. Setuju? Janji ya, setuju ya, janji ya. Oke. Nah, gajah itu lagi duduk, teman-teman. Jangan pikirkan ya, jangan pikirkan ya. Nah, sekarang gajahnya warna pink. Jangan pikirkan ya, jangan pikirkan ya. Dan sekarang dia lagi loncat-loncat, teman-teman. Ya gajahnya pink, dia lagi loncat-loncat. Tapi jangan pikirkan ya, jangan pikirkan ya. Dia kepikiran nggak? Yes. Nah itulah kenapa hati-hati. Wah kalau ini saya nggak bisa mas. Apa yang terjadi? Anda nggak bisa. Sama dengan, wah jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Takut. Gimana ubah kalimatnya? Itulah kenapa kalau teman-teman punya anak, jangan bilang, nak jangan nakal ya. Nakal anaknya. Ya. Apa yang harus diubah? Nah, jago ya, harus semangat ya. Nah, kayak gitu. Nah, sama dengan yang apa? Jualan. Teman-teman pernah nggak ke soal lain? Pak, jangan beli dulu, jangan khawatir, jangan beli dulu. Anda sudah sugesti itu untuk beli.
Kebayang sampai sini? Anda lihat, oh lihat aja dulu, jangan beli dulu. Oh, Anda sudah diskusi ya. Oke, nanti kapan kita belajar copywriting. Nanti saya tunjukkan bahwa otak manusia itu ada 3. Pertama neokortex, yang kedua otak mamalia, dan ketiga otak reptil. Nah, kesuksesan di iklan itu di otak reptil. Nanti saya tunjukin ya. Saya udah belajar 9 tahun, teman-teman ya. Oke ya. Oke, lanjut ya. Nah, Mas, saya nggak punya produk, nggak bisa brand owner. Gimana Mas Salen? Nah, bisa pakai Shopee. Nih ya. Pakai Shopee ya. Nah, contoh, mau nggak saya tunjukin produk saya nih? Anda akan kaget. Wow, gitu. Mau saya tunjukin? Kita anggap aja lah, saya teman-teman nggak punya produk ya. Katakanlah saya nggak punya produk ya. Mau nggak teman saya tunjukin bahwa saya ngambil di Shopee produknya? Mau? Nih ya, saya tunjukin. Nih ya, nih sampai sekarang saya jualan itu sampai sekarang ya. Bahkan murid-murid saya itu ada yang jualan itu juga ya. Tinggal contek aja, saya bilang. Nih, namanya filter keran air. Nih. Nih. Ini produknya. Modalnya berapa? Cuma 3 ribuan, teman-teman. Nih, cuma 3 ribuan. Mau tahu nggak berapa saya jual di internet? Pakai iklan Facebook. Mau tahu nggak teman saya jual di Facebook berapa? Nih. Iya, betul. Nih, lihat ya. Nih, 97.000. Wow. Gede banget nggak marginnya? Kebayang sampai sini? Wow. Berarti Mas misalnya cuma ngambil 3 ribuan, 5 ribu lah ya. Jual di internet 97.000. Yes. Kok bisa sih? Nah, malam ini saya bocorin. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Malam ini kita ini ya. Oke, lanjut ya. Nah, katakan Anda punya produk. Oke, katakan Anda punya produk ya. Berarti teman-teman udah kebayang ya cara ngambil produknya ya. Kebayang teman-teman sampai sini? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Jadi bagi teman-teman yang nggak punya produk, itu bukan alasan lagi untuk nggak bisa sukses. Betul? Jadi bagi teman-teman yang ngetik tadi, mau saya nggak punya produk. Ya, berarti bukan alasan lagi kan? Ya, oke ya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman mendapatkan produk, yang kedua adalah analisa market. Nah, itu penting teman-teman. Oh, belum kebayang. Oh, yang mana belum kebayang? Pergi aja ke Shopee, cari produk yang yang hot sales, Mas, ya. Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah setelah cari produk, Mas, selanjutnya analisa market. Yes, betul. Analisa market. Nah, bagi teman-teman yang mungkin pernah belajar di luar sana ya, yang pernah mengatakan ada mungkin Masta dan sebagainya yang mengatakan carilah produk winning. Nah, saya katakan teman-teman, tidak ada produk winning. Wah, kok bisa, Mas? Yes. Yang ada itu adalah produk yang cocok. Kebayang sampai sini, teman-teman? Nggak ada produk winning itu. Yang ada itu produk yang cocok untuk marketnya. Oke? Ini dia winning, ya karena produknya cocok untuk marketnya. Gimana cara saya bisa biar produk itu cocok, Mas? Jawabannya adalah analisa market. Kebayang sampai sini, teman-teman? Kebayang sampai sini? Mas, dropshipper itu yang belum punya produk itu haram, secara muamalah haram. Itu hukumnya samsaro, Mas. Saya udah pelajari samsaro, Mas. Samsaro itu maklar. Jadi antara kesepakatan antara vendor mengizinkan seseorang untuk menjual produk lain tanpa harus dia daftar. Itu namanya samsaro. Yang nggak boleh itu samsaro di atas samsaro. Nah, itu nggak boleh, Mas. Pelajari aja ya. Ilmu saya juga belajar ilmu fikih, Mas, ya. Jadi aman dropship aman. Oke, lanjut ya. Nah, jadi produk yang winning itu sebenarnya ya produk itu adalah produk yang cocok. Nah, bagaimana caranya saya bisa cocok, Mas? Jawabannya adalah analisa market. Nah, gimana cara analisa market, Mas? Oke, catat ya. Oke, saya tes. Oke, suaranya aman, teman-teman? Tes. Aman. Oh, aman ya, saya kesenggol mic ya. Oke, lanjut ya.
Nah, berarti kita analisa market, Mas. Yes. Bagaimana cara analisa market? Oke, kita akan pertama adalah demografi. Nah, pertama adalah demografi. Demografi. Oke. Demografi. Oke, kita lihat teman-teman produk ini. Ya, produk ini biar teman kebayang ya. Oke. Nah, ini filter, katakanlah kita jual ini. Kita jual ini ya, kita jual ini. Kita jual filter keran air ini nih, teman-teman ya. Nah, ini ya contohnya nih. Ya, ini untuk apa, membantu ibu-ibu yang airnya itu kotor, yang apa namanya, yang susah banget ya. Jadi kalau kotor mungkin dia pakai air tanah atau air dari sumur. Nah, tujuan adalah memfilter market ya, filter airnya biar keluarga itu nggak sakit ya, dan sebagainya ya. Nah, maka kita harus analisa market. Oke ya. Yuk lanjut ya. Nah, yang pertama dilakukan adalah untuk analisa market, yang pertama demografinya. Apa Mas itu demografi, Mas? Mas, Lendi Mama Dija itu bohongan. WA-nya nggak bisa. Oh, ini belum. Ini saya untuk demo ini, Mas. Ini sebenarnya kalau saya buka banyak, Mas. Nih, ini saya sembunyiin aja gitu ini. Sebenarnya banyak ya. Nah, dalamnya saya banyak, Mas. Nih, saya buka deh, Mas Irfan ya. Ini ada berapa halaman nih? Sebenarnya banyak dalamnya ya. Tapi saya tidak buka untuk luar karena kenapa? Ya, balik lagi ya. Persaingan bisnis, oke? Oke, lanjut ya. Oke. Nah, artinya kita harus cari market ya, Mas. Yes, betul banget ya. Nah, berarti kita harus menganalisa market. Gimana cara menganalisa market? Yang pertama demografi, yang kedua adalah psikologinya. Nah, ini saya jelasin ya. Oke. Yang pertama demografi. Oke, yuk kita bahas. Ya. Oke. Saya mau tanya buat teman-teman yang pernah yang jualan. Ketik saya yang pusing bikin konten. Nah, siapa yang teman-teman UMKM yang hadir malam ini yang kalau jualan itu atau bikin konten itu pusing gitu ya? Boleh ketik saya yang kalau bikin konten tuh pusing gitu. Aduh, Mas, saya pusing Mas bikin konten ya. Gimana caranya, Mas ya? Oke, gimana coba ya? Oke ya. Yes. Jawabannya adalah Anda tidak tahu market Anda secara spesifik. Itu kata kuncinya ya. Anda tahu target market, tapi Anda tidak tahu secara spesifik. Jadi kalau teman-teman ingin bisa membuat konten secara mudah, mudah banget, maka yang Anda lakukan adalah Anda cari tahu target market Anda secara spesifik ya. Nah, sekarang saya akan demokan buat teman-teman. Kira-kira studi kasus kita jualan filter keran air tadi. Kira-kira itu untuk siapa, teman-teman? Yuk, boleh ketik ya. Boleh. Untuk siapa yang filter keran tadi? Untuk siapa, teman-teman? Siapa yang pakai? Oh, ibu-ibu. Siap. Ibu-ibu. Oke. Ibu-ibu ya. Siap. Oh, ibu-ibu rumah tangga atau kerja? Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman target rumah tangga, dan kerja, Anda harus pisahkan. Kenapa, Mas? Karena ibu rumah tangga yang kerja di rumah dan ibu rumah tangga yang memang punya kerjaan di kantor, itu berbeda, behaviornya beda. Maka Anda harus ubah tuh nanti. Anda harus pisahkan. Kenapa? Nanti Anda berkaitan dengan konten. Ya, biar spesifik, kita akan pilih. Mau yang mana? Rumah tangga atau yang kerja? Yang mana? Nah, sama dengan Bapak pensiun, Mas Yawan. Betul. Anda rubah. Ya. Oh, rumah tangga. Siap. Yuk kita hapus. Kita fokusin. Ingat, cara membuat konten yang mudah adalah target market Anda secara spesifik. Jadi semakin spesifik target market Anda, semakin mudah Anda bikin konten ya. Mas, iklan diblokir. Oh, nanti ya. Kita bicara iklan dulu ya. Nanti belum, kita masih di produk. Nah, katakanlah ibu-ibu rumah tangga. Umurnya berapa, teman-teman? Umurnya. Yuk, umurnya berapa? Ini berkaitan dengan kita ngiklan nanti ya. Umurnya berapa? Berapa umurnya? Umurnya berapa yuk? 25. Oh, yakin 25? Ibu-ibu. Yes, betul ya. Coba saya target mungkin dia punya anak ya. Saya target lah dia punya anak, Kemudian dia punya suami ya, Punya suami gitu ya. Dan kalau biasanya ibu-ibu yang punya anak dan punya suami itu rata-rata umurnya berapa, teman-teman? Bisa 30 sampai berapa? 40, boleh?
45 deh ya. Oke, 30 sampai 45. Oke ya. Karena di bawah 30 mungkin ada, tapi kalau kayak gini-gini apa ya, biasanya daya belinya kurang teman-teman ya, pengalaman saya. Tapi teman-teman kalau mau, Mas saya mau tes Mas, bisa nggak? Bisa ya. Anda bisa tes kayak gini ya. Jadi 30 misalnya 25 sampai 30 ya. Nah, kemudian Anda target lagi satu lagi 45 sampai 60 ya, 60 plus. Nah, nanti ketika Anda ngiklan, Anda filter berdasarkan umurnya, nanti teman lihat yang mana yang paling banyak yang ngechat ya, atau yang konversi yang paling tinggi. Itulah target market Anda secara spesifik. Kebayang sampai sini teman-teman? Apa tujuan ini Mas? Biar bikin konten mudah. Ya, misal kita target umur 30 misal ya. Bunda udah 30 ya. Kok dia tahu udah umur. Kebayang nggak teman-teman? Karena kita target umur segitu. Kebayang ya? Nah, gitu ya. Nah, Anda harus tahu target market Anda ya. Oke. Biar spesifik kita target 30 sampai 45. Setuju teman-teman? Jadi semakin spesifik target market Anda, semakin mudah Anda bikin konten. Jadi kata kuncinya adalah spesifik ya. Oke, lanjut ya. Oke, nanti Mas bisa nggak saya target berdasarkan kota? Bisa berdasarkan apa yang dia sukai, misalnya ya, dia seorang sosialita atau mungkin dia orang kaya. Ada yang nanya, gimana cara target orang kaya? Mau bocorin? Gimana cara target orang kaya? Nah, yang bagi ada yang jualan properti atau jualan yang produk-produk mewah gitu. Yes, target lah merek-merek yang mahal. Contoh baju apa namanya, tasnya Louis Vuitton, ya, nah pakai iPhone betul ya, dan sebagainya ya. Oke, bisa kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, setelah demografi, maka saja adalah psikologinya. Oh ya, psikologi itu penting teman-teman ya. Kenapa? Agar Anda tahu bagaimana Anda mensugesti. Dalam bahasa Indonesia, mensugesti itu adalah mempengaruhi tapi dengan tujuan baik ya. Apa itu? Membantu masalahnya. Oke. Manusia, psikologi manusia itu hanya dua dalam hidupnya. Apa itu, Mas? Yang pertama, oke, manusia dalam hidupnya mencari hanya dua. Satu adalah gain, apa yang diinginkannya dalam hidupnya. Inginkannya dalam hidupnya. Yang kedua adalah pain, ya. Pain adalah kesakitannya apa? Kesakitan, ya. Kesenangan aja ya. Kesakitan, ya. Nah, manusia hanya itu, teman-teman. Dalam hidupnya, dia hanya cuma dua yang dicari hidupnya, yaitu ingin mendapatkan kesenangannya, gain. Yang kedua adalah menghindari kesakitannya. Ayo kita analisa, ya. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau dia punya filter keran air itu, teman-teman? Apa yang akan terjadi kalau dia punya filter keran air itu, teman-teman? Apa yang terjadi? Misal katakanlah dia beli tuh ya, akhirnya dia dapat filter keran air itu. Apa yang akan terjadi? Oh, air bersih Mas, keren, sip. Apalagi teman-teman? Bersih ya. Apalagi? Oh, senang. Oke, lebih apa lagi? Review bagus. Apa yang akan terjadi dalam hidupnya kalau dia punya keran air itu? Oh, sehat Mas. Oh, keren, sehat ya, keluarga sehat ya. Oke, apalagi teman-teman? Ya, on the box boleh Mas? Boleh. On the box boleh ya, disayang suami ya. Apakah itu benar Mas? Tidak. Anda tidak harus mencari yang benar ya. Anda tulis saja apa yang Anda pikirkan. Kenapa Mas? Karena ide itu munculnya cepat dan hilangnya cepat ya. Kenapa? Karena ide, otak kita kayak gitu. Otak kita itu hanya ingat 20 detik. Kalau Anda nggak catat, Anda lupa ya. Bahkan Anda akan lupa selamanya. Mau teman-teman saya tunjukkan bahwa manusia kita itu hanya ingat 20 detik. Mau teman-teman? Mau nggak teman-teman saya tunjukkan bahwa manusia hanya ingat 20 detik? Nanti Anda akan tahu kenapa para guru-guru itu ngasih tahu, catat ya. Anda akan tahu kenapa dicatat. Mau? Oke, saya tunjukin ya bahwa manusia itu hanya ingat 20 detik. Pernah teman-teman kayak gini ya. Misalnya Anda mau ke kantor gitu ya, atau mau pulang
Mungkin Anda mengendarai motor atau lagi mengendarai mobil gitu ya. Tiba-tiba ada ide berlian muncul. Ting, kayak gitu tuh, yang lampu tuh. Ting. Kemudian sampai di rumah, Anda lupa ide tadi apa. Pernah kayak gitu? Bahkan ketika Anda kenalan sama orang baru, misalnya, halo siapa namanya, Iwan, dan 30 detik selanjutnya, 20 detik selanjutnya, Anda lupa siapa nama dia. Padahal baru kenalan. Pernah kayak gitu? Yes. Itulah mengakibatkan, itulah kenapa otak kita memang didesain kayak gitu. Apakah itu salah? Tidak. Memang kita didesain, default kita itu kayak gitu. Nah, mau nggak saya tunjukkan dalam 5 detik, bahkan 2 detik, Anda ingat selamanya. Nah, itu di iklan. Jadi Anda akan tahu kenapa iklan ini saya ingat setiap hari, bahkan seumur hidup. Kenapa saya ingat? Apa pemakanannya, minumannya, Anda akan ingat merek itu. Pengganti ion, Anda akan ingat selamanya. Dan serunya, kalau Anda ingat selamanya, maka brand itu akan menjadi dalam hidup Anda selamanya. Wow, sampai segitu Mas Yas. Betul ya? Nanti saya tunjukin ya. Nanti kita kapan-kapan kita belajar copywriting. Anda akan tahu kenapa CTR murid-murid saya itu tinggi-tinggi. CTR itu adalah apa namanya, klik dibagi impresi. Ya, di iklan nanti saya tunjukin, dibaca iklan ya. Klik dibagi impresi. Ya, klik semakin besar klik maka semakin besar CTR-nya. Apa yang mempengaruhi klik? Yang mempengaruhi klik adalah konten iklan. Berarti kontennya bagus. Bagaimana cara orang membuat konten bagus dan membuat orang banyak klik? Jawabannya adalah, nah nanti saya tunjukin ya. Nanti kamu kemana? Nanti Anda akan lihat murid-murid saya itu tinggi semua, tinggi-tinggi ya. Oke, lanjut ya. Mas, sangat bertele-tele. No, saya mau kasih teman-teman ilmu daging malam ini, bukan karena bertele-tele. Jadi biar teman-teman itu, oh kayak gini caranya, oh kayak gini. Kenapa ini kayak gini, ini kenapa kayak ini. Kebayang teman-teman? Ya pokoknya malam ini saya mau buat teman-teman nggak bisa tidur ya. Pokoknya bukan karena betul tidak. Saya kasih semua ilmu semua ya. Oke, teman-teman ya, kita senang-senang malam ini. Ya, bagi Anda yang udah nggak sabar, Mas, saya mau ngiklan, Mas. No, Anda harus tahu dasarnya dulu. Dasar dulu, ngiklan itu simple. Anda bisa, apa namanya, belajar e-course. Tapi rohnya itu yang Anda nggak dapat. Kenapa? Oh, saya ngiklan 50.000, tapi nggak ada yang nge-WA. Kenapa ya? Pas lihat, saya nggak ngerti. Nah, lihat CTR-nya. Apa maksudnya? Ini anak belajar ini. Kebayang, teman-teman? Oke ya, lanjut ya. Nah, yang tadi, kenapa otak manusianya ingin 2 detik? Itulah kenapa kalau teman belajar copywriting, 3 detik pertama adalah ngehook. Oke? Ngehook ya. Nah, kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. lanjut ya. Pokoknya kita senang-senang ya. Lanjut. Oke ya. Oke, air bersih, keluarga sehat, desain suami. Apalagi teman-teman? Yo, out the box boleh, out the box. Anda harus otak kanannya diaktifkan. Ya, otak kanan itu adalah otak kreatif. Ya, oke. Saya mau tanya, siapa yang sulit kreatif? Yang bukan kreatif, sulit ngeluarin ide. Boleh ketik saya yang sulit ngeluarin ide? Boleh ketik, nggak apa-apa, jujur-jujuran aja di sini ya, jangan khawatir ya. Ini kita aja ya. Nah, kalau Anda sulit, Anda sebenarnya sebagai pakai otak kiri. Kalau otak kiri itu susah untuk kreatif. Kenapa, Mas? Karena otak kiri itu bukan otak kreatif, otak kreatif itu otak kanan. Oke, kita demo. Mau nggak teman-teman? Apakah Anda pakai otak kiri atau otak kanan? Nanti saya kasih tahu bocoran gimana Anda biar kreatif. Mau teman-teman kita demo? Biar Anda tahu apakah saya pakai otak kiri atau kanan, Mas. Pantesan saya nggak bisa kreatif. Boleh kita demo? Oke ya, pokoknya malam ini saya kasih daging. Oke, boleh yuk di depan kameranya kita demo yuk. Yuk, depan kameranya ya. Yuk ya. Anda udah hadir malam ini, rugi banget kalau Anda nggak terjun ya, nggak include ya, karena ilmu mahal teman-teman ini ya. Saya belajar di NLP itu, kalau teman tahu NLP itu 29 juta rupiah. Nah ini saya kasih free ya. Oke ya, yang Mas maaf nggak, nggak apa-apa, yang nggak berjilbab jangan ya. Oke, boleh ikutin saya teman-teman, tangannya kayak gini yuk. Kayak gini yuk, tangannya kayak gini. Oke, gini yuk, semuanya yuk, ikut semua yuk, gini yuk. Oke ya, kayak gini ya. Ya oke, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Kalau Anda nggak bisa melakukan ini, Anda otak kiri ya. Kita lihat ya, apakah otak kiri. Oke, ini kanan, oke. Nah, putar ke depan itu 5 kali ya.
Ikuti perintah saya. Oke, 1, 2, 3, mulai. Yuk ke depan. Yang kanan dulu. 2, 3, 4, 5. Oke, stop. Oke ya. Sekarang kiri. Yang kiri ini ke belakang. Ya, 5 kali sama. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita bareng ya. Yang ini ke depan, ini ke belakang ya. Kalau Anda nggak bisa lakukan ini, Anda otak kiri. Oke? Yuk kita mulai. Siap. 1, 2, 3, mulai. Yuk. Yuk bareng ya. Siapa yang sekarang pusing? Siapa yang nggak bisa? Atau dibalik? Yuk dibalik. Yuk. Siapa yang nggak bisa? Bukan gini Pak. Ya. Bukan bukan kayak gini Mbak Sabella ya. Bukan kayak gini Pak. Ya, gini ya. Oh, ya siapa yang bisa? Oh, kalau Anda nggak bisa, Anda otak kiri ya. Pantesan Anda nggak bisa kreatif ya. Oh, siapa yang lagi perang? Aduh, Mas, saya perang, Mas. Otak kiri, otak kanan saya lagi perang nih, Mas. Mau nggak saya tunjukkan biar Anda jago kayak gini ya. Dan itu otak kanan ya, otak kanan. Anda melatih otak kanan. Otak kreatif itu otak kanan, teman. Jadi orang-orang sukses itu mereka pakai otak kanan. Kalau teman belajar buku Law of Attraction atau The Secret itu dijelasin. Sebenarnya orang-orang sukses itu di otak kanan. Ya, otak kiri itu rata-rata pegawai. Itu kenapa susah dia kreatif karena memang pegawai itu memang udah ada job desk-nya. Itu kenapa dia agak sulit ya. Mau saya bocorin gimana Anda bisa otak kanan? Mau? Mau saya bocorin? Ya, satu ya Anda harus senang. Nah, itu pasti tuh ya otak kanan itu kenapa anak-anak kecil itu senang-senang mereka pakai otak kanan. Yang kedua ya gimana mas cara senang? Oke, sebelum enggak cara senang ya apapun kalau Anda seorang wanita shopping ya kalau Anda seorang laki-laki ya traveling ya dan sebagainya. Yang kedua Anda apa namanya jalan kalau misalnya ke kantor atau pulang jangan jalan itu aja ya di jalan yang lain ya. Oke. Ketiga berpikir positif ya dan itu akan memicu ya. Kenapa Mas? Ini otaknya seperti saraf tuh kayak gitu ya. Kalau misalnya Anda nggak latih ini ya. Nah yang ketiga ini yang sering saya lakukan hubungkan 3 kata benda yang nggak nyambung dalam suatu cerita ya. Oke nanti kapan-kapan kita belajar copywriting. Siapa yang mau belajar copywriting? Nanti saya agendakan. Jadi ilmu copyright itu adalah bagaimana tulisan itu mempengaruhi orang, membuat bertindak tanpa kita suruh. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus belajar otak dulu. Otak manusia itu seperti ini. Bagaimana cara mensugestinya dan teknisnya? Nah, teknisnya baru copywriting. Ilmu teknisnya itu copywriting. Ilmu di atasnya itu namanya NLP. Kalau teman belajar NLP ya, saya belajar semua. Itu kenapa saya belajar ngiklan. Saya belajar semua. Oke ya, lanjut ya. Nanti kapan kita belajar ya. Pokoknya saya kasih ilmu platinum pokoknya ya. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut yuk. Nah, oke, lanjut ya. Oke, katakanlah ini aja lah ya. Oke, nanti teman ketik aja semua. Oke, lanjut. Pen, oke, pen, Mas. Apa yang akan terjadi kalau misalnya si ibu itu tidak punya filter keran air itu, teman-teman? Apa yang terjadi kalau misalnya si ibu itu nggak punya filter keran air itu, teman-teman? Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Ya, sakit, Mas. Oke, sakit. Oke, keluarga sakit. Terus apa lagi? Apa lagi, teman-teman? Oh, diare, Mas. Siap, diare. Ya, tulis aja ya, tulis aja ya. Oh, eh, cuci kotor, Mas. Oh, kotor bajunya. Oke, apa lagi, teman-teman ya? Oh, beli air terus, Mas, airnya. Oh, iya, beli air terus ya. Dan sebagainya. Oke ya. Nah, nanti teman-teman tulis saja boros air dan sebagainya. Oke ya. Panggil tukang. Oke, dan sebagainya. Oke. Nah, setelah teman-teman dapat ini, maka Anda buat konten. Oke. Nah, cara membuat konten nanti kapan-kapan kita belajar ya. Cara membuat konten. Nah, nanti saya tunjukin ya, saya banyak slide-nya ya. Nah, ini nanti kapan kita belajar bagaimana cara membuat mensugesti, namanya ilmu copywriting, oke? Jadi manusia itu dia punya 3 otak. Nanti kapan kita belajar ya. Saya banyak sekali ya, soalnya nggak akan ini ya. Saya biasanya kalau di workshop itu 2 malam. Nah, ini ya. Otak itu ada 3, neokortex, mamalia, dan otak reptil. Oke. Nah, pembeli itu di sini, otak mamalia. Bukan di otak cortex. Jadi kalau teman-teman mentarget otak cortexnya nggak action ya.
Orang beli itu karena emosi, bukan karena logika. Mau nggak saya tunjukkan bahwa manusia ini bertindak karena emosi, bukan karena logika. Jadi kalau Anda ngomongin logika, orang ngantuk. Mau saya tunjukin? Mau nggak saya tunjukin bahwa manusia ini bertindak, membeli, itu karena emosi, bukan karena logika. Logika terakhir. Nanti kalau udah beli, baru dia mikir pakai logika. Mau teman-teman? Oh ya, oke. Saya mau tanya teman-teman. Kenapa orang beli diskon 90% sepatu baru, padahal sepatu di rumah masih ada dan kakinya hanya 2, teman-teman? Kenapa? Kenapa dia beli sepatu diskon 90% di mall, padahal sepatu di rumah masih ada dan kakinya hanya 2? Kenapa, teman-teman? Yes, karena murah mah. Ya, karena 90% itu kalau besok itu tidak ada lagi, Mas. Apa yang dia target? Pain, teman-teman. Wah, kalau misalnya saya beli ini, Mas, saya bisa hemat. Kalau tidak, maka habis uang saya. Pain, kesakitannya. Dan ketika sudah beli, setelah nyampe di rumah, aduh, ngapain saya beli? Saya belum betul-betul aman. Baru pakai logika. Kebayang sama sini? Contoh lagi, kenapa orang beli jam tangan yang mahal, yang miliaran, pada jam itu hanya menunjukkan waktu saja? Kenapa, teman-teman? Yes, gengsi, Mas, betul. Gengsi itu apa? Dia mentarget apa? Emosi, betul nggak? Gengsi itu emosi. Padahal jam hanya menunjukkan waktu, betul? Setelah dia beli, selesai kan? Selesai. Ya, kalau teman-teman pernah beli sesuatu yang wah banget ketika Anda sudah pakai, udah seperti biasa kan? Betul, kepuasan tersendiri itu adalah emosi. Jadi kalau Anda ngomongin emosi, maka Anda men-trigger. Mas, di dunia selling tuh apa emosi? Benefit. Jadi ngomonglah banyak benefit. Benefit, apa yang Anda omong, apa yang didapetinnya. Oke? Tapi kalau Anda ngomongin neocortex itu dalam dunia sales itu apa, Mas? Fitur. Orang nggak peduli sama fitur. Orang nggak peduli sama produk Anda. Orang nggak peduli sama Anda. Dia hanya peduli sama masalah dia. Bagaimana produk Anda bisa mengatasinya? Yaitu dengan benefit. Bagaimana benefit itu bisa membuat solusi dari produk Anda? Kebayang sampai sini, teman-teman? Kebayang nggak? Itulah kenapa kalau Anda sudah senang sama produk itu, logika ternutup semua tuh. Oh, gitu ya. Wah, kalau kamu misalnya pakai skincare ini, wah itu cowok itu akan mendekati kamu. Cowok itu mendekati kamu, kamu akan jadi deg-degan dan sebagainya. Apa yang terjadi? Mulai emosi akan menutupi logika. Oh, gitu kebayang ya? Itulah kenapa manusia itu bertindak emosi. Nah, tapi untuk bisa ke emosinya, maka kita harus mendobrak otak reptilnya. Wah, apalagi itu Mas, otak reptil. Otak reptil itu sistem pengamanan di otaknya. Kalau itu dia tidak aman baginya, maka dia akan pergi. Bagaimana Mas membuat bagaimana manusia itu kenapa dia nggak aman? Karena otak reptil itu menjaga emosinya. Bagaimana cara saya bisa menaklukkan si yang pengaman itu? Ini nanti kita belajar ya, kapan-kapan ya. Nih, ya belajar. Nih nanti kita belajar visual, egois, emosi, kontras, dan konkret. Apa hubungannya dengan iklan, Mas? Hubungan dengan iklan adalah CTR. Nanti kita kapan belajar ya. 66. Nah, CTR. CTR akan mempengaruhi klik teman-teman. Nah, ini masalah yang paling banyak di iklan. CTR-nya rendah. Kalau CTR-nya rendah, maka kliknya rendah. Kalau kliknya rendah, maka rendahlah pula kesananya. Tapi kalau CTR-nya tinggi, lihat ya, CTR-nya tinggi, bisa sampai 10-11% dan sebagainya, ya itu akan membuat iklan Anda makin banyak ngeklik dan orang akan makin banyak yang datang. Kebayang sampai sini, teman-teman? Nah, bagaimana cara saya bisa itu? Ini nanti kita belajar ya, copywriting. Oke. Nah, setelah teman-teman sudah tahu tadi ya, itu ya otak reptil, nanti kita belajar ya. Maka selanjutnya teman-teman gunakan pakai rumus. Nah, masukkan dengan ini teman-teman. Nah, ini kita belajar ya. Oke. Nah, ini pakai rumus menggunakan ilmu copywriting ya.
Teknik copywriting bisa menggunakan past, problem, agitate, dan solve, ya. Kemudian fitur, advantage, dan benefit, ya. Nah, ini kalau nanti satu saat kita belajar, ya. Pilihlah 3, nah, dari sini, ya, 3 untuk Anda testing. Ingat di fase 2, teman-teman, testing, ya. Ngiklan itu testing, ya. Ya, testing. Apa tujuannya, ya? Oke. Pilihlah 3 dari ini. Contoh, pertama saya ngomongin sakit, oke. Oke, jadi saya bikin konten tentang sakit. Oke. Yang kedua, saya ngomongin tentang suami, disayang suami gitu ya, contoh. Oke. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir mungkin saya beli air terus. Oke. Kebayang sampai sini? Jadi bikin 3, contoh saya pakai 3 ya. Contoh saya pakai 3. 1, saya bikin konten, saya ngomongin tentang disayang suami. Yang kedua, saya ngomongin tentang sakit. Yang ketiga, saya ngomongin beli air terus. Baru nanti saya gabungkan di produk saya. Kebayang sampai sini, teman-teman? Nah, nanti ketika Anda ngiklan, ya di fase ketiga, ya. Fase ketiga ya. Nah, nanti ya, oke, nanti kita belajar ya. Nah, fase ketiga, oke, temukan winning iklan nih ya. Ini ya, baca hasilnya, Anda akan tahu yang mana yang paling winning di antara ini. Itulah kenapa tentu akan menemukan produk winning. Sebenarnya produk winning itu, setahu saya 9 tahun iklan ini tidak ada produk yang winning. Yang adalah produk yang cocok. Kebayang sama saya ini, teman-teman? Setelah iklan ya. Jadi kalau saya ngomong dengan suami, wah enggak, orang nggak peduli. Dan ternyata yang bikin orang mau beli filter air itu adalah karena dia takut keluarganya sakit. Bisa jadi ya. Kebayang sama saya? Itulah jadi match. Kontennya match, produknya match, market match. Ting, Anda dapat peluang di sana. Kebayang sama sini? Oke ya, nanti kapan-kapan kita belajar copywriting. Oke, mau belajar copywriting? Mau ada teman, saya banyak sekali nih ya. Nanti teman-teman akan tahu kenapa, Anda akan tahu kenapa kalau saya nonton di bioskop sama di rumah itu kok cepet banget di bioskop ya. Anda juga akan tahu kenapa ketika saya sama si Yayang, ya Yayang saya, misalnya, mungkin calon Anda, kalau Anda ajak apa namanya jalan-jalan seharian, tapi kok sama dia itu cepet banget. Anda akan tahu kenapa. Dan itu di dunia iklan itu dipakai, teman-teman ya. Oke ya, lanjut ya. Oke ya. Oke, ada pertanyaan untuk fase terakhir, fase ini, teman-teman? Fase ini. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Oke. Kemudian setelah produk Asa Market, yang ketiga, oke, yang ketiga ya, kita buat landing page-nya. Nah, gitu ya. Mas, saya nggak punya landing page, Mas. Gimana cara buatnya? Mau nggak saya kasih panduannya? Mau, teman-teman? Mas, oh jadi kayak gitu ya, testing 3 iklan, oke, 3 materi iklan, bukan dijadikan 1 iklan. Yes, Anda akan temukan winning materi iklan itu yang mana. Kebayang saya sini? Jadi winning materi iklan itu yang mana? Ya, jadi nanti kayak gitu. Oh, berarti yang ini winning ini ya. Ternyata ini yang bikin ibu-ibu ini mau membeli produk ini. Inilah hot bottomnya. Jadi kalau teman belajar copywriting, Anda akan tahu hot bottomnya ibu-ibu itu gara-gara saya ngomongin sakit. Kebayang sampai itulah kenapa teman-teman pernah lihat mungkin di doa di antara teman-teman yang diijabah itu maksudnya teman-teman. Bisa jadi ketika kita ngomongin sayang suami, mau enggak, ibu-ibu enggak, saya enggak ini gitu ya, saya sayang anak saya gitu dan sebagainya ya. Beli air terus enggak juga, saya banyak uang dan sebagainya. Tapi ketika saya ngomong sakit, ini yang ini. Kebayang sama sini? Oke ya. Nah, selanjutnya setelah 1, 2, 3, maka selanjutnya Anda bikin landing page ya. Mas, saya nggak punya landing page, Mas. Bisa nggak? Pakai WA aja, bisa ya. Tapi nanti kalau Anda pakai WA, WhatsApp ya, Anda harus kuat di CS. Nah, ini Anda bisa pakai WhatsApp aja ya. Tapi opsional ya, saya tidak menyarankan Anda pakai langsung WA. Kenapa, Mas? Kenapa? Karena kalau Anda belajar ngiklan di Facebook, kalau Anda nggak belajar landing page, Anda nggak belajar semuanya. Karena nanti Anda akan belajar pixel. Oke? Oke, lanjut. Berarti kita harus bikin landing page, Mas. Yes. Mau nggak saya kasih panduan landing page? Gratis, free ya. Pokoknya malam ini saya kasih klimaks semua buat Anda ya. Mau? Oke ya, nanti ketik aja di sini ya. Tapi jangan sekarang ya.
Besok aja bikin lp.co. Nah, silakan di-download, ini free, ada sekitar 47 lebih ya video ini ya. Silakan ya. Nanti aja ya, nanti jangan sekarang ya. Biar fokus udah materi ya. Nanti saya kasih. Oke, lanjut ya. Nah, berarti kita bikin landing page, Mas. Yes, bikin landing page. Nah, ini contoh yang sudah saya buat ya, namanya mamadijah.com. Nah, ini ya. Nanti aja ya. Nanti ya, jangan sekarang ya. Jangan sekarang ya. Nanti aja biar teman-teman fokus. Ingat, otak manusia hanya ingat 20 detik. Kalau Anda balik lagi, Anda lupa. Anda ketinggalan materi ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang contoh saya udah bikin landing page. Oke, saya skip aja. Oke, saya skip aja ya. Ini panjang banget. Oke, lanjut ya. Oke, saya udah produk udah siap, Mas. Analisa market udah siap, Mas. Landing page udah siap, Mas. Apa yang selanjutnya? Yang selanjutnya adalah buat akun iklan. Oke, yuk kita demo buat akun akun iklan Facebook. Oke, yuk kita buat persiapan dulu. Oke, yuk siap semua, teman-teman? Mas harus landing page harus ya. Landing page udah harus ya. Tapi kalau teman-teman ingin belajar semuanya, belajar Facebook secara lengkap, saya sarankan Anda pakai landing page. Jadi Mas sebenarnya bisa aja ya nggak pakai landing page, bisa pakai WA aja juga bisa ya. Tapi Anda nggak belajar semuanya. Kenapa? Nanti Anda nggak belajar pixel, apa itu pixel dan sebagainya ya. Kalau saran saya Anda belajar landing page ya. Karena digital marketing kalau Anda nggak belajar landing page itu seperti Anda apa ya, makan nasi tanpa lauk ya, kayak gitulah ya. Pokoknya nggak lengkap aja gitu ya. Oke, lanjut ya. Mas kalau pempek aja bisa. Mas itu kalau mau lengkap belajar landing page. Tapi kalau Mas saya nggak mau belajar landing page, langsung ke WA aja. Boleh ya. Oke, lanjut ya. Siap semua? Lanjut kita. Mas gimana cara rawat akun FB supaya nggak kena ban AMI? Nanti kita belum ke FB. Ini baru gini ya. Nanti kita ke iklannya ya. Oke, lanjut semuanya. Lanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya kita buat akun FB. Oke, yang pertama yang dilakukan, oke, satu ya. Oke ya. Oke, satu. Pertama, teman-teman siapkan Facebook profile. Nah, profile. Oke ya. Nah, contoh saya udah siapin. Nah, ini contoh ya. Ini contoh ya, nih contoh. Saya punya nih, contoh ya, facebook.com. Nah, ini bukan punya saya, ini punya akun untuk iklan. Jadi, saya banyak banget ya akun-akun yang saya untuk iklan. Kelihatan, teman-teman? Nih ya, nih saya banyak banget ya. Ya, jadi saya banyak. Karena saya udah lama ngiklan, ya ada yang kena ban, ada yang ini, jadi saya pakai semua ya. Oke, lanjut ya. Setelah itu, setelah teman-teman punya akun Facebook profile, maka selanjutnya yang kedua adalah buat akun bisnis. Nah, akun bisnis ini di mana itu, Mas? Di https ya, business.facebook.com. Nah, ini ya. Nah, yuk kita ke sana ya, kita link ke sana. Yuk kita ke sana. Oke, ya, business.facebook.com. Nah, enter, klik ya. Oke, business.facebook.com. Nah, ini teman-teman ya. Oke, ya ini udah teknis ya. Bagi teman yang udah pusing-pusing ya minum ya, boleh minum dan sebagainya ya. Nah, kalau nanti ketika Anda ngetik ini di browser Anda, ini browser namanya, di browser Chrome Anda atau di Mozilla atau di Safari dan sebagainya, Anda kayak gini, maka Anda sudah punya akun bisnis ya. Tetapi kalau misalnya Anda seperti ini, nanti seperti ini ya, businessfacebook.com _overview, nah kayak gini ya, maka Anda belum punya akun bisnis. Kebayang sampai sini teman-teman? Mas, apa beda halaman? Kita belum ke halaman ya, nanti saya jelasin ya. Oke. Jadi kalau teman-teman seperti ini, ketika Anda ketik businessfacebook.com, tampilnya kayak gini, berarti Anda sudah punya akun bisnis. Tetapi kalau misalnya Anda belum punya, maka seperti ini. Ketik aja di Chrome Anda seperti ini. Kebayang sampai sini, teman-teman? Kebayang ya? Oke. Nah, ini saya demokan yang nggak punya. Oke, yang nggak punya. Yang sudah punya, lihat aja dulu ya. Caranya klik di sini, buat akun, klik. Nah, ini ya. Ketik nama akun bisnis Anda. Biar teman-teman kebayang saya dalam keluarga aja. Setuju, teman-teman?
Saya dalam keluarga ya. Oke. Yang pertama katakanlah yang ini saya kayak dalam keluarga aja lah ya. Ayah. Nah, ya, ayah ini ya. Hei, yang ini adalah si istrinya. Nah, gitu ya, biar teman-teman kebayang, oke? Ada ayah, ada istri, oke? Nah, gitu ya. Jadi ini kita menikah, jadi istri ya. Misalnya katakan istri ya, istri satu, oke? Ini nama istri Anda siapa? Dan masukkan email Anda, oke? Kemudian Anda klik, aktifkan, ya kirim, dan nanti ketika ini Anda verifikasi ke email, ketika Anda verifikasi ke email, Anda akan jadi seperti ini, oke? Nah, ini saya nggak bisa demokan karena akun ini sudah punya istri. Kalau teman-teman ingin lihat panduannya, ini saya kasih ya, namanya no boncos garis miring basic. Nah, ini ya, pokoknya dikasih klimaks semua ya. Nah, silakan ditonton ini cara membuat akun bisnis. Ini saya sudah demokan buat teman-teman ya. Nah, ini Oke, baik ya. Ya, saya udah siapin buat teman-teman panduannya ya. Nah, ini mulai dari ini contoh ya. Klik buat di sini, oke. Kemudian setelah buat, klik di situ, tulis nama istrinya, nama ininya ya, nama akun bisnisnya, nama Anda, kemudian akun bisnis ya, kemudian masuk ke email ya, ini ya. Nah, konfirmasi email ya, konfirmasi email ya. Kemudian setelah konfirmasi email, klik, nanti jadi seperti ini. Kebayang sampai sini, teman-teman? Nanti saya kasih yang ini. Tenang aja, nanti saya kasih ya. Oke, lanjut teman-teman. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, setelah kita punya suami, punya istri, maka selanjutnya apa teman-teman? Ada punya suami nih, udah ayahnya nih. Sudah punya istri nih. Apa tuh ada selanjutnya? Yes, betul. Buat anak. Oke, mau saya demokan buat anak, teman-teman? Sorry, maksudnya buat akun iklan masuknya ya. Oh, jadi selanjutnya kita buat anak Mas Yes ya. Nah, gimana? Apa itu Mas namanya? Namanya adalah buat akun iklan. Nah, yang tadi akun bisnis, sekarang buat akun iklan. Nah, akun iklan itu namanya anak. Oke, yuk kita demo ya. Gimana cara bikin akun anaknya ya? Klik di sini. Oke, kemudian klik di bawah namanya pengelola iklan. Nah, jadi iklan itu di pengelola iklan ya. Oke, lanjut. Klik di sini. Nah, ini abaikan aja ya, saya udah ngiklannya. Pengaturan bisnis. Nah, ini teman-teman ya. Jadi disinilah ibunya. Nah, di sini ya. Contoh, saya punya suami. Nah ya, suami ya. Itu nama si suaminya Sony Gustika Maulana. Kelihatan teman-teman? Jadi nama Facebook profilnya Sony Gustika Maulana. Kebayang sampai sini teman-teman? Kebayang ya? Oke. Selanjutnya si Sony ini punya 2 akun bisnis. Nah, jadi dia punya 2 istri. Istri satu namanya Sony Shop, istri kedua namanya istri kedua. Nah, ini teman-teman ya. Jadi dia punya 2 akun bisnis. Oke. Setiap bisnis itu punya anak. Nah, contoh ini Sony Shop. Kita lihat si istri ini dikasih Facebook berapa anak. Oke, anak itu akun iklan ya. Klik di sini info bisnis, klik ya. Nah, ternyata sama Facebook dikasih 3, berarti bisa bikin 3 anak. Oke, yuk kita demo gimana cara bikin akunnya. Klik akun iklan, klik sini. Nah, contoh, saya punya akun yang sudah di-ban 1. Ya, yang kedua saya udah ada akun 2 aman dan saya bisa bikin 1 lagi tambah ya, aku anak ketiga ya. Nah, buat tambah iklan ya, contoh anak ketiga, contoh ya, anak ketiga. Kita lihat apakah diterima nggak ya kliknya. Oke, ini sini shop. Oke. Terima nggak ya? Oh, belum diterima. Ini karena baru aja kena ban. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Oke ya. Nah, jadi saya punya akun ini. Oke ya. Jadi saya punya namanya akun istri. Nah, ini ya. Kemudian yang punya anak. Iklan itu di sini. Iklan itu di sini. Kalau teman-teman bingung, jangan khawatir. Saya udah siapin panduannya. Cara membuat akun iklan. Oke, ya. Nanti saya kasih ya. Mas, apakah akun bisnis harus beda dengan akun personal? Yes, personal itu dia nanti saya bikin ya. Personal itu enggak sebanyak
akun bisnis. Kalau akun bisnis itu fiturnya banyak, Mas. Misalnya contoh bisa bikin barang pisah dan sebagainya. Oke ya? Nanti saya kasih ya. Kak, kalau akun Facebook menunggu profil 1 bulan ya? Yes, kalau teman-teman sekarang peraturan terbaru oleh Facebook, kalau teman-teman akunnya baru, ini ya, yang baru ini, maka harus 30 hari. 30 hari baru bisa buat istri, gitu ya. Mas, akun iklan bisa dihapus nggak? Bukan dihapus, tapi dinonaktifkan. Klik ya, edit, tutup akun. Tapi jatah teman-teman tetap ada, gitu ya. Oke, lanjut ya, lanjut. Oke. Nah, ada pertanyaan, Mas, gimana cara saya bisa nambah akun istri? Ya, contoh ya. Siapa yang mau nambah istri? Siapa? Oh, sorry. Maksudnya nambah akun istri, akun bisnis maksudnya. Siapa yang mau? Yang mau? Nah, saya tunjukin gimana cara nambah akun istri ini, Mas. Ini saya punya 2 nih, Mas. Yang ini ya. Nah, caranya kayak gini ya, cara kayak gini. Business, Facebook ya, garis miring overview. Nah, ini teman-teman ya. Ini linknya kalau teman-teman ingin nambah akun bisnis atau akun istri ya. Ini linknya, business.facebook.com ya. Buat link seperti biasa dan sebagainya. Nanti ada 2 ya, apakah Anda diterima atau Anda tidak diterima. Kalau Anda diterima, berarti Anda dianggap sanggup. Kalau Anda tidak diterima, berarti Anda dianggap tidak sanggup, belum sanggup. Gitu ya. Gimana cara saya bisa sanggup, Mas? Maka Anda harus ngiklan dulu, spendnya udah banyak, baru nanti dikasih Facebook. Halo, yuk nambah akun bisnis yuk, nanti kita bantu. Nah, kayak gitu ya, rekomendasi oleh Facebook. Oke? Oke, lanjut teman-teman, lanjut. Mas, kecepatan Mas. Oh, tenang aja, nanti saya kasih panduannya ya. Oke, ini nanti dikasih. Nanti dikasih ya. Oke ya, jangan nanti dikasih ya. Oke, lanjut teman-teman. Lanjut. Oke, Mas harus buat IB baru dong. Nggak, IB yang lama juga nggak apa-apa ya. Ini karena saya banyak iklan ya, saya produknya banyak, jadi saya banyak akun iklan ya. Oke, lanjut teman-teman, lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, kita sekarang udah masuk teknis ya. Ini udah ilmu yang paling dinanti-nanti ya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat akun iklan, oke, maka selanjutnya kita membuat halaman. Nah, ya, yang tadi ya, buat fanpage ya, buat fanpage, buat halaman yang tadi ya. Nah, halaman ini adalah mainannya si anaknya tadi ya. Oke, yuk kita demo gimana caranya. Oke, di sini ya. Oke, di mana tadi ya? Nah, ini pengaturan ya, klik sini. Nah, pastikan di akun anak ya. Oke. Nah, di sini ada halaman. Klik di sini. Nah, ya. Nah, baru kita bikin halaman. Klik sini ya buat halaman baru. Nah, itu ya. Nah, ini contoh kita ini aja ya. Saya merek produk aja. Kemudian di sini misalnya contoh saya jual filter air ya. Promo filter keran air ya. Filter keran air. Nah, ya, saya pakai hit and run aja ya, ya. Oke, klik sini buat halaman ya. Mas harus install dulu Meta Business Suite. Oh enggak, yang tadi cara yang bikin akun bisnis tadi ya. Mas satu akun iklan bisa berapa bikin fanpage? Unlimited Mas, unlimited ya. Promo oke, kemudian kita tampilkan halaman ya. Mas kalau iklan di IG Ads targetnya nggak selengkap pakai Meta Business. Kenapa saya pakai IG Ads menggunakan Meta Business? Kadang nggak bisa. Oke, nanti saya tunjukin ya, Mbak Ika ya. Oke, kita setting dulu di sini. Nah ini ya. Oke, kemudian apa tadi promo. Nah ini ya, klik sini. Oke, ya. Oke, lanjut. Kemudian kita rapikan dikit ya, ya. Kita masukkan fotonya ya di sini seperti biasa, teman. Ya, oke. Nah kemudian, oke kita tulis filter ya, itu ya, keran air ya. Oke, nah contoh saya pakai ini aja ya. Oke. Kemudian klik buka. Oke, sip ya. Oke, lanjut ya. Oke, klik simpan. Oke ya, Mas, otakku nge-lag Mas. Oh, otakku sedang ini Mas mikir Mas ya. Oke, ya lanjut ya. Oke, nah, saya bukan untuk brand ya. Ini saya hit and run. Jadi kalau hit and run nggak perlu banyak-banyak ya. Oke, selesai. Nah, jadi saya punya akun
halaman fanpage ya. Oke, pertanyaan tadi, Mas, apa tadi ya? Pertanyaan tadi ya. Nah, kan otaknya yang 23. Oh ya IGET. Oh ya, kenapa? Oh ya. Nanti kalau teman mau IGET, Anda konekkan akun Instagram Anda di sini. Klik. Nah, konekkan akun Instagramnya. Tambahkan klik sini. Nah, oke, hubungan akun Instagram Anda, masukkan user dan passwordnya, nanti connect. Set. Kalau udah connect, Anda bisa ngiklan di Instagram, Anda bisa ngiklan di follower Anda bisa nambahin follower Anda di Instagram. Pakai ini. Oke, dan ini fiturnya lengkap daripada Anda ngiklan pakai handphone. Kebayang teman-teman sampai sini? Ya, nanti gampang kita belajar ya. Oke, lanjut ya. Oke, nah, Mas, setelah kita membuat fanpage, apa yang kita harus lakukan, Mas, selanjutnya? Selanjutnya adalah kita buat pixel. Wow, apalagi itu, Mas, ya buat pixel. Oke, saya mau tanya teman-teman, siapa yang ketik saya yang nggak tahu pixel? Saya jelasin teman-teman. Siapa yang nggak tahu pixel? Boleh ketikkan saya yang nggak tahu pixel? Oke, baik, saya jelasin boleh? Apa itu pixel? Yes ya, oke, saya jelasin ya. Pixel adalah kode, oke, kode yang ditanam landing page, oke. Tujuannya adalah untuk tracking. Tracking itu dalam bahasa kita itu adalah mencatat, oke. Jadi pixel adalah kode yang ditanam di landing page untuk tracking. Apa tujuannya, Mas? Tujuannya seperti ini. Ketik saya yang pernah ke Shopee atau Tokopedia, boleh ketik saya yang pernah atau pernah ketik pernah aja, pernah yang sudah pernah ke Shopee atau ke Tokopedia? Pernah ya? Oke. Katakanlah teman-teman cari sepatu di Shopee gitu ya. Anda cari sepatu lah di pakai handphone gitu ya. Nah, Anda cari sepatu, scroll sini situ ya. Kemudian Anda nggak jadi beli, Anda close saja. Close gitu ya. Anda nggak jadi beli, nggak jadi beli. Lalu Anda ke Facebook atau ke Instagram, tiba-tiba ada iklan Shopee yang gambar sepatu yang Anda baru cari tadi. Muncul di depan Anda. Pernah kayak gitu? Wah, ini kok tiba-tiba ada iklan nih. Yang gambar sepatu yang saya lihat tadi nih. Dan itu akan menghantui Anda. Sampai Anda nyerah, sampai Anda beli. Pernah kayak gitu? Dan ketika Anda beli, iklannya hilang. Terus, gitu. Kok bisa, Mas? Itulah pixel. Kebayang sampai sini? Nah, untuk itulah kita tandai landing page kita menggunakan pixel. Biar nanti ketika orang sudah beli produk kita, iklan kita nggak muncul ke dia. Kebayang sampai sini? Kita setting kayak gitu. Kenapa, Mas? Bayangkan kalau iklan kita muncul sama orang yang sudah beli. Rugi nggak, teman-teman? Kalau iklan Anda muncul kepada orang yang sudah beli, rugi nggak? Rugi. Gimana cara saya bisa filter, Mas? Yaitu dengan pixel. Bagaimana cara saya bisa mentarget orang yang sesuai dengan target market Anda? Yaitu dengan pixel. Bagaimana Facebook bisa belajar target market Anda, target market kita, dan dia bisa mengetahui di mana target market saya, yaitu pixel. Ya, nah itulah kita belajar pixel ya. Yuk kita belajar pixel. Gimana caranya, Mas? Ya. Caranya kita buat pixel, oke? Bukan pixel ya, pixel gitu ya. Di sumber data, klik sini. Nah ya, nah di sini pixel. Nah ini kabar terbaru dari Facebook. Pixel itu pindah ke set data. Nah di sini pindahnya. Oke, yuk kita demo gimana cara bikinnya. Klik di sini, ya bukan Marcel, bukan ya, pixel teman-teman. Ya nanti kalau teman-teman suatu saat ikut workshop atau belajar sama master lain, teman-teman udah ngerti. Oh pixel itu kayak gitu ya. Oke, yuk kita demo ya. Bisa promo keran air ya, air ya. Oke, ini kita ganti ini aja lah ya. Saya biar tandai promo keran air ya 2003. Saya panjangin aja sedikit ya. Oke. Kemudian klik buat. Nah, itu ya. Oke, klik buat. Oke. Kemudian setelah buat kita konekkan dengan ayahnya. Nah, ini ayahnya, oke. Kasih full control, jadi ayahnya yang ngontrol semua. Ini nih nama ayahnya ya. Oke. Tetapkan, kemudian kasihkan ke anaknya. Aset terhubung, kasihkan ke anaknya. Tetapkan aset.
Nah, anaknya saya kebetulan ada 2 anak saya ya. Anak akun anak 1 dan anak kedua. Saya kasih semuanya. Biar kenapa, Mas? Biar nanti kalau salah satu kena ban, yang ini bisa menyelamatkan. Oke, klik tambah. Gitu ya. Klik selesai. Oke, selesai ya. Nah, jadi saya punya 2 anak ya. Oke, setelah kita membuat pixel, apa yang dilakukan, Mas? Kita tanam ke landing page kita. Oh, kita tanam, Mas. Ya, apa tujuan kita tanam? Biar ke tracking. Ingat tadi tracking. Tracking itu mencatat ya. Bagaimana cara saya bisa menanam itu, Mas? Menggunakan plugin. Nanti saya demokan ya. Nah, di halaman kita, teman-teman bisa lihat ya. Nah, teman-teman kita bisa lihat ya di sini ya. Mama Dija, lihat ya, mamadija.com itu adalah landing page. Kebayang sampai sini, teman-teman? Oke. Mama Dija adalah landing page. Oke. Di sini ada orang datang, ya. Kemudian ngeklik tombol. Oke, biar teman-teman kebayang, saya kasih ilmu funneling. Boleh, teman-teman? Saya kasih ilmu funneling dulu. Ilmu funneling. Ilmu funneling itu perjalanan customer, perjalanan pembeli ya, pembeli. Oke ya, biar teman kebayang ya. Oke ya. Oke, betul nggak teman-teman seperti ini? Seperti ini ya. Pertama, dia lihat iklan. Oh, dia lihat iklan. Oke. Setelah dia lihat iklan, dia klik iklan. Klik iklan. Oke. Setelah dia klik iklan, dia masuk ke landing page. Landing page. Oke. Setelah masuk landing page, dia ngeklik tombol WA ke CS ya. Setelah tombol ke WA, masuk ke CS. Setelah masuk ke CS follow up. Follow up. Dan setelah CS follow up, closing. Betul nggak teman-teman? Seperti ini. Oke? Jadi iklan dilihat. Oke? Contoh ya. Wah, saya mungkin ke Facebook, ke mana, ke inilah ya. Wah, ada iklan nih, gitu ya. Oke. Oke ya, contoh ya misalnya. Mungkin saya saya cari ini ya, buka. Wah, kayaknya ada iklan nih ya. Oke. Nah, ini ya, ada iklan ya. Klik gitu ya. Klik. Wah, masuk ke sini. Oke, wow, masuk ke sini apa nih katanya ya. Setelah itu, dia ngeklik tombol pesan ini, masuk ke CS follow up, dan closing. Betul, teman-teman? Sampai sini, betul? Betul nggak? Betul nggak? Yes, betul ya. Nah, pixel itu di mana, Mas? Pixel itu di sini. Nah, gitu ya. Jadi kita tandai orang yang di sini. Pertama, kita tandai orang yang masuk ke landing page. Nah, jadi kita akan masukkan orang yang pertama ke landing page. Oke. Landing page, kita tandai orang yang datang di situ namanya view content. Oke. Dalam bahasa Indonesia, view content itu adalah orang yang melihat. Oke. Setelah itu, setelah landing page, oke, yang kedua adalah klik tombol. Nah, tombol beli atau kecas ya. Itu kita tandai sebagai leads. Oke, lead itu dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah prospek. Jadi orang masuk ke sini. Oke, kita demo yuk. Siap teman-teman? Kita demo. Mas Production banyak item, gimana bentuk LP-nya? Oh, nanti saya tunjukin. Saya punya murid itu di di Muara ini, dia jual macam-macam sama ya. Mas, kalau udah bikin ad, limit maksimum iklan bisa bertambah nggak? Oh iya, nanti dibuka makin besar, Mas, ya Mas Stefan ya. Oke, kita demo teman-teman, gimana cara ininya bikinnya? Mas, saya di Kayu Agung. Oh, deket ya, 2 jam. 3 jam ya, naik tol ya. Oke, kita demo. Siap semua? Oke, siap ya. Yuk, kita tandai. Ya, pertama, kita ini ya. Ini kalau teman-teman bingung, jangan khawatir. Ini di panduan lengkap ya, nanti saya lihat. Oke, kita tandai pakai pixel. Oke. Nah, pixelnya kita ambil kodenya ya 8786. Oke, 8786. Oke. Nah, masukkan ke sini, klik di sini, masukkan dia, klik save, oke.
Nah, di pixel ini. Lanjut. Yang halaman tadi kita tandai juga ya, add pixel event page ya, front page. Front itu dalam bahasa Indonesianya adalah yang di depan. Oke, klik save. Oke, klik save all setting. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita lihat apakah sudah ditanam. Oke, kita lihat di sini visit site. Oh, kita lihat di sini. Yes, 8786 ditandai sebagai view content. Kebayang sampai sini, teman-teman? Jangan nanti kalau teman bingung, ini ada panduannya ya. Kebayang? Jadi orang yang datang ke sini ditandai sebagai orang yang lihat-lihat konten. View konten dalam bahasa Indonesianya itu adalah orang-orang yang scroll lihat-lihat. Kebayang sampai sini? Dan itu akan kita bayangi sampai dia nyerah untuk beli. Wow, jadi bisa buat kayak gitu Mas ya. Jadi kita bayangi sampai dia beli gitu. Ketika dia sudah beli, iklannya hilang. Oke, Oke, lanjut ya. Oke, Mas. Setelah kita bikin landing page, kemudian kita tombolnya, Mas. Yes, kita kasih tombol. Tombol itu ada leads. Nah, kita tandai leadnya. Oke, biar teman-teman kebayang siapa di antara teman yang mau jadi CS. Boleh ketikkan nomor handphonenya langsung duluan. Saya kasih Anda jadi CS ya. Oke, ketik langsung. Yuk, siapa yang mau jadi CS? Oh, Mas Ahmad Mahfud. Oke, siap, Mas Ahmad ya. Oke, Mas Ahmad. Oke ya. Nah, Mas Ahmad ya. Oke, siap. Ini Mas Ahmad ya. Oke, ini kalau saya jualan, teman-teman, saya selalu ini adalah Kak ya. Kak Ahmad. Nah, ya kalau Kak itu enak ya. Kalau Mas itu kan bisa jadi customer kita itu cewek gitu ya. Gitu ya. Nah, oke ya, ini Kak Ahmad. Oke. Ya. Oke, yuk kita demo ya. Siap ya. Oke. Nah, berarti CS kita ini butuh kita siapin script teknik closingnya. Betul nggak, teman-teman? Berarti CS kita ke Ahmad ini kita siapin script teknik closingnya. Betul nggak, teman-teman? Betul nggak? Betul? Betul kan? Nah, ini jadi kita siapin nih. Nah, nanti gampang-gampang kita belajar teknik closing. Nanti akan saya bocorkan 3 magic word dan 3 bagaimana orang itu nolak. Ya. Jadi manusia itu ada 3 cara dia nolak. Dan bagaimana cara kita bisa membuat itu dia nggak jadi nolak. Nah, ini kita udah siapin script teknik closingnya. Nah, ini hari pertama ya. Hari kedua ya. Hari ketiga nanti tinggal copy paste aja. Nah, rata-rata hari ketiga dan hari keempat closing yang paling tinggi. Teman-teman mau lihat nggak CS saya? CS saya, customer service saya. Mau saya tunjukin orang-orangnya dan gaji mereka, bukan gaji sih, bonus mereka udah kayak kepala dinas, teman-teman. Mau saya tunjukin? Mau? Nih ya, saya liatin ya. CS saya. Nah, ini ya, biar teman-teman semangat itu ya. Siapa mau jadi CS? Ah, lihat ya. Oh, lihat nih ya. Nih, ini CS nih. Nih ya, lihat penghasil mereka. Oh, ini baru bagi-bagi bonus nih. Nih, jadi saya punya 4 CS yang aktif ya. Nah, ini namanya Yoki, Dapi, Poppy ya, sama Kak Dwi ya, dan sebagainya. Oh, ini ya, penghasil mereka udah gede ya. Oh, ya. Nah, ini mau nggak saya kasih tip bagi Anda owner bagaimana rekrut CS? Mau? Nah, tipnya kalau saran saya ya, CS jangan gaji normal, jangan gaji UMR. Kenapa, Mas? Dia pengalaman saya itu mereka nggak fight gitu, nggak fight. Tapi kalau gajinya ya mungkin 500 dan bonusnya lebih besar ya. Ini contoh, saya kasih per closing bisa 20.000, bisa 50.000, bisa 100.000, bahkan 500.000. Itu dia akan ngejar bonus. Dan apa terjadi? Yang terjadi adalah kalau dia pulang, dia akan tetap ngejar. Kebayang sama sini, teman-teman? Nih, lihat nih penghasilan dia. Gede banget kan? Nah, ini dia karena melebihi achieve. Nah, itulah saya ajak mereka liburan ke Bandung ya. Nanti sekalian kita kopdar. Nanti teman-teman belajar atau ngobrol aja sama CS saya ya. Ini saya kasih reward jalan-jalan ke Bandung. Yuk kita jalan ke Bandung ya.
karena keren, closingnya keren. Yuk, kenapa CS Mas Henry bisa keren, bisa closingnya bisa banyak kayak gini? Mau nggak saya bocorin? Kenapa dia tinggi-tinggi Mbak? Nah ini bahkan kita main futsal gitu ya. Nah itu ada rumusnya. Jadi nanti saya bocorin ada 3 magic word. Bagaimana Anda bisa membuat orang itu membaca itu jadi transfer gitu ya. Nah nanti kapan-kapan lah ya. Teknik closing namanya ya. Oke, lanjut ya. Nah, gitu ya. Oke, berarti kita tandai nih Mas, lead. Yes, kita tandai. Nah, kita tandai ya. Yuk, kita tandai. Nah, kita tandai. Pakai apa Mas? Nah, ada versi gratis, ada versi berbayar. Kita pakai yang gratis aja ya. Namanya pesan link. Nah, ini yang pakai gratisan. Oke, yuk kita demo ya. Oke, ini Kak Ahmad ya. Oke, yuk Kak Ahmad ya. Kak Ahmad. Nah, Ahmad ya. Ahmad, oke. Kemudian nomor handphonenya berapa? Nomor handphone Kak Ahmad. Oh, jadi ini real Mas ya, real. Nanti bilang Kak Ahmad mau nggak saya kasih per closing 20.000 Kak? Mau? Per closing 20.000? Nah, Kak mau kan? Margin saya berapa teman-teman? Yang modal saya cuma 5.000, margin saya 90.000, saya share ke Kak Ahmad, CS saya 20.000, berarti profit saya berapa? 70.000. Kebayang teman-teman sama sini? Modal kita tadi 5.000 kan? Katakanlah 10.000 deh ya. 10.000, oke. Katakanlah 90.000 margin kita ya. Belum dikurangi iklan. Yes, nanti kita belajar baca iklan ya. CPL namanya. Itu belum bayar iklan Mas? Iya, belum. Margin itu saya pakai untuk nanti net profitnya. Margin itu kan bukan net profit kan? Nah gitu ya. Jadi margin kan 90.000, saya kasih ke CS saya 20.000, berarti ini 70.000. Nah nanti baru kita bicara tentang CPL gitu ya, cost per lead-nya ya. Oke lanjut ya. Nah kemudian ini pixel ininya ya. Oke klik, oke copy. Kemudian yang ini, nah kemudian kita halo Kak, saya ini aja ya. Saya pesan karena promo ya. Promo filter keran air. Oh, gitu ya. Oke, pesan ini random. Oke. Keran air, oke. CS Kak Ahmad. Oke ya. Ahmad. Jessica Ahmad. Oke ya. Nah, email sembarang aja. Oke ya. Oke, sip. Lanjut. Kemudian klik buat link. Nah, kita ambil ini ya. Kita copy di sini. Oke, salin. Nah, kita masukkan ke landing page kita. Oh, di sini ya. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, nah kita pesan sekarang. Oke. Miliki sekarang WhatsApp ya, pesan via WhatsApp. Oke ya. Oke, oh ini sudah ada ya, saya tulis aja ya, Kak Ahmad ya. Oke, klik. Oh, saya ini aja ya, nggak usah pakai ya, lanjut aja ya. Oke, kemudian klik update. Oke, selesai ya. Oke, landing page udah selesai. Nih ya, kita lihat ya. Oke, ini kita tandai sebagai view content. Kemudian orang yang klik ini, klik. Ini ditandai sebagai lead. Nih, lihat ya. Lihat teman-teman. Masuk ke Kak Ahmad. Kebayang teman-teman sampai sini? Jadi di sini landing page kita tandai sebagai view content. Oke. Ya, konten. Oke, yang ke WA kita tandai sebagai lead. Kebayang sampai sini teman-teman? Oke. Kebayang nggak? Oke, biar teman kebayang, kita demo. Boleh? Boleh nggak kita demo? Boleh ya? Oke, yuk. Silakan klik di sini. Klik ya. Klik ini. Yuk, silakan teman-teman. Klik yuk. Klik di sana. Yuk. Nah, klik yuk. Klik di sana. Klik. Yuk, klik. Klik order ya. Oh, buka order. Tombolnya ya. Yuk, klik yuk. Klik tombolnya. Yuk. Klik tombolnya yuk. Klik. Oke. Klik. Kemudian teman-teman pura-pura aja beli ya. Oke. Oke, Mas Ahmad, banyak yang masuk, Mas? Banyak yang masuk?
Banyak masuk nggak? Banyak masuk? Atau ngeheng HP-nya nge-lag? Oh, contoh HP saya itu, HP CS saya itu udah ada ngeheng tuh. Terpaksa lah kita pakai ini ya. Ini ya. Eh, halo, Mas Ahmad. Banyak, Mas. Mas Ahmad, saya kasih ya 20.000 ya. Kebayang nggak, teman-teman? Kebayang nggak? Jadi kita itu ngiklan, CS kita yang closingin. Kebayang sampai sini? Mas Ahmad ngilang. Kebayang? Kebayang? Oh gitu ya. Wah nanti Mas Ahmad kalau misalnya bisa ngasilin 10 juta Mas, ya saya jadi bonusnya 20.000, saya kasih bonus 1 juta Mas. Mau nggak? Oh siapa sih yang nggak mau? Mas kalau bisa ngasih 100 juta, kita liburan ke Bandung Mas. Mau Mas? Mas tunggu aja di rumah, nanti saya ngiklannya aja. Kebayang sama sini? Ya itulah cek saya bisa brutal kayak gitu. Nah ini cek saya liburan ke Bandung semuanya, saya angkut semuanya nanti ya. Oh tuh lihat ya banyak ya. Nah nanti Mas tinggal post copy paste aja skrip teknik closingnya. Hari satu ngomongin apa, hari kedua ngomongin apa, hari ketiga ngomongin apa, hari keempat ngomongin apa, hari kelima ngomongin apa. Dan oke, kemarin sampai sini. Nah gitu ya. Oke lanjut ya. Paham teman-teman? Paham belum? Paham belum? Siapa yang nggak paham? Siapa yang nggak paham yang ini? Saya ulangi sebentar yuk. Nah, baru kemudian kita Mas umroh Mas. Oh nanti ya. Nanti di sesi lain aja ya. Sesi lain ya. Panjang soalnya kalau umroh itu kita pakai lead generation Mas ya. Mas ulangi dong singkat. Yes, saya ulangi ya sebelum kita ngiklan ya. Yang pertama, oke, saya ulangi ya sebentar. Kita review sebentar sebelum kita ngiklan. Oke. Pertama, persiapan ya. Produk, Anda tahu produknya dari mana ya, reseller kah? Anda sebagai brand owner kah? Atau Mas saya nggak punya produk, ambil aja di Shopee. Atau Anda punya kerjasama, contoh saya nggak punya produk, saya kerjasama dengan teman ya. Kemudian setelah Anda punya produk, langsung analisa market. Nih, ingatlah pesan saya, tidak ada produk winning, yang adalah produk yang cocok ya. Pengalaman saya tidak ada produk winning ya. Pengalaman saya produk yang winning, produk yang cocok teman-teman ya. Anda sebagai appetizer, bagaimana Anda bisa membuat orang itu yang tadinya nggak butuh jadi butuh. Kebayang teman-teman? Kenapa? Kalau orang butuh udah pasti mau, tapi kalau orang mau belum tentu butuh. Oke? Nah, lalu gimana cara saya analisa market Mas? Mulai dari demografinya. Apa tujuannya Mas? Agar nanti Anda bisa membuat konten secara mudah. Oke, bagaimana cara saya bisa membuat konten secara mudah, Mas? Caranya adalah ketahuilah target market Anda secara spesifik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan demografi dan psikologi. Demografinya ini, kemudian psikologinya, manusia itu hanya dua yang dicari dalam hidupnya. Yang pertama ingin mendapatkan kesenangan, yang kedua adalah menghindari kesakitan. Anda tulis semuanya yang ada di pikiran Anda. Ingat, otak hanya ingat 20 detik. Anda nggak nyatet, Anda akan lupa. Lalu pilih 3 di antara itu. Oke, Anda jadikan konten. Oke, setelah jadi konten, Anda siapkan dan semuanya. Oke, kemudian Anda bikin landing page. Mas, saya nggak punya landing page. Oke, nggak apa-apa. WhatsApp CS, oke. Kemudian Anda buat iklannya. Persiapan iklan, oke. Anda munculkan, Anda bikin landing page, Anda tombol beli. Dan selanjutnya, yang kedua adalah baru kita ngiklan, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Siap? Mau lanjut? Ini kayaknya sampai jam 11 nih ya, kayaknya ya. Ini soalnya saya kalau workshop itu 2 hari teman-teman ya. Saya biasanya ya bahkan kadang kita 3 hari gitu ya, biar pulang ini Anda nggak perlu ikut inilah apa. Kalau ini tuh udah lengkap ya, Anda nggak perlu kurs di sana lah ya. Oke, lanjut ya. Siap. Oke, nah selanjutnya setelah udah siap semua, oke, maka selanjutnya kita ngiklan. Oke, siap semua? Kita ngiklan? Ngiklan. Oke, ngiklan. Siap semua? Oke, siap ya. Oke, Mas, saya kelewatan. Oke, nggak apa-apa. Ini saya udah siapin panduannya yang basicnya ya. Nih, saya jangan lewat diri, saya siapin ya. Mana tadi ya? Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nih, udah saya siapin ya. Pixel, itu pixel ya. Oke, saya udah siapin ya. Bagaimana cara buat ini dan sebagainya ya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ketika Anda sudah siapkan semua, maka selanjutnya adalah ngiklan.
Apa Mas tujuan tes iklan? Tujuan iklan atau tes iklan adalah mendapatkan data. Gitu ya. Jadi kalau ada ngiklan langsung profit itu bonus teman-teman ya. Nah, sepengalaman saya ngiklan itu bukan jarang ya. Kalau Anda sukses, berarti Anda bonus. Anda berarti kalau saya katakan Anda beruntung. Kenapa? Kalau ngiklan, setahu saya, sepengalaman saya udah nemuin banyak ini. Mereka itu ada fase testing dulu. Nah, testing tujuan adalah mendapatkan data. Oke, yuk kita demo gimana caranya ya. Cara untuk testing iklan, kita namanya di pengelola iklan. Oke ya. Nah, di pengelola iklan. Oke, yuk saya demokan satu-satu. Oke, yuk kita demo ya. Cara ngiklan itu ada di sini. Nah, ya, klik di sini, kemudian klik di sini. Nah, barulah kita ngiklan. Oke, yuk kita demo ya. Oke. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama adalah kampanye, yang kedua set iklan, dan yang ketiga adalah iklan. Oke ya. Ini namanya struktur iklan. Oke ya. Struktur iklan. Nah, jadi struktur iklan. Oke ya. Ini saya jelasin dulu ya. Struktur iklan itu ada 3. Oke. Yang pertama adalah campaign. Oke ya. Campaign. Campaign dalam bahasa kita ya, itu adalah apa goal iklan Anda. Jadi apa goal Anda? Oke. Yang kedua adalah asset. Oke, asset. Asset itu apa, Mas? Asset itu adalah siapa? Siapa target market Anda? Oke, siapa target market Anda? Oke. Yang ketiga adalah ad. Ad adalah apa materi iklan Anda? Oke, apa materi iklan Anda? Apakah Anda pakai video kah, gambar kah, landing page kah, atau WA dan sebagainya ya? Oke, yuk saya jelasin satu-satu. Yang pertama, campaign dulu. Oke ya. Oke, campaign, set iklan, iklan. Oke ya. Nah, nanti Anda bisa bikin struktur iklannya seperti ini. Nah, contoh ya, ini kalau nanti kapan-kapan ya kalau Anda ikut workshop 2 hari, nanti teman-teman bisa saya bikin, Mas, teman-teman bikin kayak gini ya, kayak gitu ya. Nah, ini ya, jadi campaign, target market, dan ad ya. Contoh tadi, campaign kita target ibu-ibu rumah tangga. Oke, contoh tadi ya, ibu-ibu rumah tangga yang kita ngomongin tentang desa yang suami, sakit, dan beli air terus. Nah, jadi kita bisa ngomongin yang 3 ini. Sakit, disayang suami, sakit, disayang suami, nggak bisa nyuci. Bisa nyuci kah? Oh, beli air terus ya. Sakit, disayang suami, beli air terus. Sama. Ini kita target yang kerja. Ini yang tidak kerja, ini kerja. Yang kerja, sakit, disayang suami, dan beli air terus. Nah, nanti kita akan temukan yang mana yang winningnya. Oke ya. Yuk, kita demo. Oke ya, kita demo ya. Oke, pertama kita klik di sini, kampanye, klik. Nah, disinilah kita menentukan goal kita. Oke ya. Di sini ada 6 menu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dulu tahun 2014-an itu cuma 3 menu. Awareness, interaksi, video, sama klik dulu ya. Nah, pas tahun 2016 sampai 2020-an itu 11 menu. Awareness, consideration, dan conversion ya dulu ya. Nah, sekarang lebih dipersingkat menjadi 6 menu. Oke ya. Saya jelasin satu-satu. Boleh teman-teman? Saya jelasin satu-satu. Catat ya, catat ya. Saya jelasin satu-satu. Boleh? Boleh nggak? Saya jelasin atau langsung aja? Pokoknya malam ini saya mau kasih ilmu daging buat teman-teman ya. Boleh ya? Oke, sebelum saya lanjut ya. Ketik saya yang nggak tahu beda jangkauan sama impresi. Nah, siapa yang nggak tahu apa beda jangkauan sama impresi? Nah, jangkauan sama impresi. Impresi. Nah, ini ya, ketik saya yang nggak tahu bedanya jangkauan dan impresi.
Oke ya, saya jelasin, boleh teman-teman? Saya jelasin ya. Oke, karena kita udah masuk ke iklan ya. Oke, saya kasih dasarnya biar teman-teman kebayang ya. Oke, teman-teman pernah lihat tukang bakso keliling komplek nggak, teman-teman? Nah, kayak gini nih. Pernah lihat tukang bakso keliling komplek? Pernah? Yang nomor dua, yang nomor dua. Kalau yang nomor satu ini Google, Facebook Ad ini. Jadi Facebook Ad itu adalah tukang bakso keliling komplek, ya. Nah, dia bakso-bakso nawari kayak gitu. Kalau Google tidak keliling-keliling, ya. Siapa yang datang? Orang yang datang. Kalau Facebook ini yang ini, ya. Oke, contoh. Si tukang bakso yang nomor dua, kalau manggil customernya pakai apa tuh teman? Pakai apa? Pakai apa? Misal tukang bakso ini manggil customernya pakai apa? Mangkok bakso, betul? Betul ya, yang kayak gini. Bakso, 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 kayak gitu ya. Nah, gitu ya, sama kan? Bakso, bakso. Nah, kalau di iklan itu adalah materi iklan. Kebayang sampai sini? Yang teman-teman tadi nih, apakah Anda pakai desain suami, sakit, atau beli air terus? Contoh di tukang bakso tadi, dia pakai materi iklan. Bisa pakai toa, bisa pakai lagu dangdut. Kebayang teman-teman sampai sini? Itu adalah materi iklan. Kebayang sampai sini? Apa tujuannya, Mas? CTR. Nanti saya tunjukkan di fase 3 ya. CTR. Ya, oke lanjut ya. Nah, katakanlah di perumahan itu, di perumahan yang tukang bakso tadi, ya, perumahan itu ya, perumahan, itu ada 100 rumah. Katakanlah 100 rumah. Oke? Maka jangkauannya adalah 100. Kebayang sampai sini? Di perumahan itu, perumahannya si tukang bakso tadi, itu ada 100 rumah. Maka jangkauannya itu 100. Kebayang sampai sini? Kebayang nggak? Jangkauan. Kebayang sampai sini? Kebayang nggak? Iya atau tidak? Kalau nggak kebayang, jelasin detail lagi. Pokoknya ini Anda nggak bisa tidur ya. Oke, lanjut ya. Oke, katakanlah di perumahan itu ada 2 blok. Oke, blok A itu 50 rumah. Oh, 50 rumah. Dan ternyata si tukang bakso tadi itu keliling rumah itu, keliling di blok A itu 2 kali. Maka impresinya adalah 100 di sana. Oke. Dan di blok B, ya blok B, oke, blok B ya. Itu sisanya kan 50 rumah. Oke. Ternyata di blok B itu dia cuma 1 kali keliling. Maka impresi di sana berapa? 50. Berarti total impresinya berapa teman-teman? 100 ditambah 50 sama dengan 150. Kebayang sampai sini teman-teman? Oh sorry, blok B betul ya. Oke, terima kasih ya Mas Zidan ya. Oke, berarti impresinya 150. Kebayang sampai sini? Kebayang ya. Oke, saya kasih tantangan buat Anda. Kalau impresinya makin besar, apakah jangkauannya makin besar? Iya atau tidak? Oh, saya ajak Anda mikir ya malam ini ya. Kalau impresinya makin besar, apakah jangkauannya makin besar? Iya atau tidak? Ada yang ngomong iya, ada yang tidak. Yang mana yo? Jawabannya tidak, teman-teman. Wah, kenapa Mas kayak gitu? Mau dia keliling 2 kali, mau keliling 3 kali, mau keliling 4 kali, jangkauannya tetap 100 rumah. Kebayang sama ini, teman-teman? Nah, nanti dibaca hasil iklan, namanya frekuensi. Ya. Kapan Anda akan melihat iklan Anda keliling-keliling komplek itu aja, namanya frekuensi. Nah, nanti di fase 3 ya. Nah, jadi, oke, kenapa tidak Mas? Oke, ada yang tahu kenapa tidak? Ya kan perumahannya cuma 100. Mau dia keliling 2 kali, mau keliling 3 kali, mau keliling 4 kali, rumahnya tetap 100. Kebayang sampai sini? Impresi orang lihat, bisa jadi dia ngelihat si tukang bakso sehari 2 kali, mau 3 kali, mau 4 kali, impresi makin besar. Tapi jangkauannya apa makin besar? Tidak, karena jangkauannya tetap 100. Kenapa Mas? Karena rumahnya tetap 100. Kebayang sampai sini? Kebayang ya? Oke, nah balik lagi ya.
Kalau Anda memilih awareness, iklan awareness ya, maka Facebook akan membuat jangkauan Anda 2 kali lipat dengan biaya iklan yang sama. Contoh, biaya iklan Anda Rp50.000, jangkauannya 5.000 orang. Kalau Anda pakai impresi, maka dengan biaya iklan sama Rp50.000, Anda bisa menjangkau 2 kali lipat 10.000 orang. Kebayang sampai sini? Wah, bagus banget Mas iklan ini. Yes. Iklan ini untuk apa? Kalau Anda nanti suatu saat Anda punya mie ayam atau pengen punya toko di kelurahan Anda yang pengen Anda dikenal, ya, tapi biaya iklan Anda rendah, Anda pakai awareness. Nah, contoh saya lagi bantu rumah sakit umum daerah Gandus, ya, di sini ada nama kecamatan Gandus. Saya diminta oleh direkturnya, Mas Rani tolong dong iklanin biar rumah sakit kita nih pilihan warga di sini, soalnya kita ini kalah sama klinik, tapi budget kita terbatas Mas, pakai apa ya? Saya iklanin awareness. Apa yang terjadi? Biaya iklan sama, jangkauannya 2 kali lipat. Kemudian sampai sini. Contoh lagi, legislatif. Nah, saya pernah bantu wali kota ya, itulah jabatan saya naik ya. Saya tahu beliau menang ya. Oh, kenapa Mas? Oh, setiap orang buka handphone ada foto beliau ya. Anda misalnya suatu saat pengen iklan apa namanya? Legislatif, pakailah ini ya. Oke, kemarin sampai sini. Intinya adalah kalau ini Anda ingin menjangkau 2 kali lipat goalnya jangkauan, goalnya ya, bukan konversi ya, maka pilihlah ini. Oke, kebayang sampai sini? Kebayang nggak? Sama nggak kebayang? Yuk, kebayang nggak? Oh, jadi kalau iklan saya pengen dikenal, Mas, dikenal ya. Biasanya digunakan branding. Nah, pakailah ini, ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, traffic. Oh, belum kebayang, Mas. Oh, belum kebayang ya. Gimana caranya ya biar teman kebayang ya? Teman-teman jangkauan tuh udah kebayang kan? Jangkauan udah kebayang kan? Oke ya. Kebayang ya? Nah, jangkauan itu dia situ bahasanya 2 kali lipat dengan iklan yang sama gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, traffic. Ya. Traffic adalah orang yang ngeklik. Oke, orang ngeklik ya, ngeklik. Oke. Mas kebayang pacar banget. Oke ya. Besok hari apa ya? Hari Sabtu. Kalau teman-teman ini kita lanjut Sabtu aja, gimana? Nggak apa-apa kalau misalnya teman, wah saya pusing Mas ini. Nanti kita mulai dari testing, baca hasil sampai baru. Gimana? Mau hari Sabtu besok? Ya besok kita lanjut. Gimana? Atau ini kayaknya teman-teman udah letih, lesu, lunglai dan tidak bertenaga nih. Gimana? Oh ya, siap. Oke, kalau gitu gimana? Oh, saya gini aja. Biar teman-teman ini saya selesaikan aja samping iklan. Setuju nggak teman-teman? Nanti besok kita baca iklan, saya biarin aja iklan ini jalan, ya. Baru besok kita baca iklan. Setuju nggak? Kita selesai samping iklan aja. Karena kan ada Mas Kak Ahmad kan tadi ya. Setuju ya? Nah, baru besok kita baca iklannya. Setuju nggak? Karena biar real banget gitu. Jadi Mas Ahmad yang tadi ya, Kak Ahmad tadi dia dapat lead, nanti Kak Ahmad bisa cerita. Setuju? Setuju ya, kita real. Pokoknya saya kasih real tuh teman ya, tidak ada ditutupi. Kita buka semua buat Anda. Biar nanti teman nggak bisa tidur ya. Oke ya, setuju ya. Hari besok ya, Sabtu ya. Besok Sabtu kan? Ya, Sabtu aja ya. Sabtu ya. Nah, nanti setelah itu mau istirahat boleh ya. Oke, lanjut ya. Nah, kita selesaikan sampai kita ngiklan. Oke, setuju ya? Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya klik. Oke. Ada orang ngeklik, jadi kalau teman main AdSense boleh. Oke. Interaksi. Oke, interaksi adalah orang yang viral. Jadi kalau teman ingin banyak share, banyak like, banyak komen di iklannya, Anda pakai interaksi. Oke. Lanjut, prospek adalah orang yang melakukan prospek ya, prospek gitu ya. Kemudian promosi aplikasi dan penjualan ya. Oke, lanjut ya. Nah, pertanyaan nanti saya jelasin besok detailnya ya, biar teman-teman ini ya. Atau besok, oke, saya selesaiin aja sampai selesai iklan ya. Oke, nah kalau seperti ini, kita pilih yang mana teman-teman? Pilih yang mana? Pilih yang mana teman-teman?
Oh, kayaknya banyak yang teman-teman ini ya. Atau besok aja ya, nggak apa-apa. Saya besok aja biar segar teman-teman. Ini karena panjang sekali ya, bisa saya jelasin sampai sejam nih. Atau besok aja, setuju nggak? Ya kayaknya banyak udah ngantuk nih ya. Ya udah besok aja lah ya. Oke, pokoknya kalau kurang jangan khawatir, kita zoom lagi ya. Oke, besok aja ya, setuju ya. Setuju. Oke, nanti hadir lagi. Nanti linknya ini boleh catat ya, dicatat ya. Linknya no boncos garis miring link zoom. Nah, dicatat ya. Oke, nanti kalau atau teman-teman bisa tanya ke CS saya yang teman-teman dapat nggak CS saya hari ini yang ngeblast yang teman-teman ini dapat ya. Nah, nanti teman-teman silakan ini. Oke, besok saya detailin lagi satu-satu ini maksudnya apa satu-satu ya. Ini apa maksudnya satu-satu ya detail lagi. Nanti kalau ada pertanyaan langsung. Nah, kemudian fase kedua kita baca siklan, fase tiga kita ini ya bikin rule, oke, dan langsungnya kita bikin KPI dan scale up. Nanti teman akan tahu gimana Anda tidak akan menaikkan. Oke, sekalian saya tunjukkan, mau nggak saya bocorin gimana Anda ngiklan, walaupun Anda ngiklan dengan banyak baca iklan, Anda tidak akan pernah boncos. Mau teman-teman? Saya bocorin, walaupun Anda ngiklan 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan 1 miliar per hari pun, Anda tidak akan pernah boncos. Mau? Ya besok ya, besok saya bocorin buat Anda. Anda akan lihat kenapa Mas Andri itu 1,5 miliar itu nggak boncos ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya luar biasa. Oke, sebelum kita akhiri kita foto dulu yuk. Kita foto dulu yuk, yuk, yuk. Yuk, betul-betul yuk. Silakan dihidupkan kameranya. Yang mau sisiran boleh, mau lipstikan juga boleh. Kita mau mandi. Oke, boleh kasih jempolnya, siap. 1, 2, 3. Oke, wow luar biasa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow, luar biasa. Oke, beri plus untuk kita semua. Nanti kita jumpa lagi ya besok ya. Oke, di jam 8. Nanti link zoom-nya sama ya. No boncos garis link zoom. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Besok kita akan belajar lagi. Kita senang-senang lagi. Sukses semuanya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya.